Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Seperti biasa, kita melakukan diskusi setiap 2 pekan sekali ya dalam agenda diskusi ini yang diadakan oleh Masyarakat Filsafat Indonesia yang sudah secara rutin setiap 2 minggu sekali mengadakan kajian-kajian akademis yang dalam hal ini membicarakan tentang eh, masalah-masalah filsafat. Nah, senang sekali rasanya pada malam hari ini kita akan membahas filsafat tentang fenomenologi ya, yang akan disampaikan oleh Mas Hendar Putranto ya. Mungkin sedikit biografi beliau yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, beliau adalah pendiri dan pegiat Komunitas Masyarakat Filsafat Indonesia, lalu kandidat doktor dalam bidang ilmu komunikasi FISIP Universitas Indonesia, alumnus program sarjana dan magister STF Driyakara, dosen dan peneliti dari jurusan ilmu komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Nah, sedikit tadi penyampaian biografi CV beliau, dan begitu banyak mungkin ya karya-karya beliau yang mungkin kalau kita sebutkan di sini begitu panjang ya. Mungkin langsung saja, mungkin untuk aturan dalam diskusi ini nanti pembicara akan menyampaikan materinya 30 menit. Setelah itu sesi kedua kita bisa tanya jawab, nanti serta diminta untuk partisipasinya. Nah, di sini sebenarnya yang akan dibahas sendiri berkaitan dengan kegelisahan sebagai dosen dan peneliti mungkin ya, secara fenomenologis itu. Selama dia menulis penelitian, disandingkan lagi dengan kemajuan teknologi digital, atau bagaimana seorang penulis itu bisa menggali makna dirinya sebagai penulis gitu. Beberapa waktu lalu saya juga sempat membaca buku Susana Busop kalau nggak salah, judulnya Surveillance Capitalism, yang berbicara tentang digitalisasi yang begitu banyak sekali tautannya, hampir ke seluruh aktivitas kehidupan kita ya lekat di situ, mulai dari politik utamanya, sosial, sampai ekonomi. Mungkin kapitalisme yang dulu tuh sumber daya alam yang digali, sekarang sumber data diri kita, dan kita nggak bisa lepas dari situ. Nah, dari problem-problem setamsil itu, nah di sini Mas Hendar sendiri menemukan kegelisahannya yang begitu mendalam mungkin. Nah, yang akan coba disimak malam hari ini kita sama-sama diskusikan. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan untuk Mas Hendar menyampaikan materinya. Terima kasih, silakan. Suaranya kok nggak ada? Emang belum? Disconnect bukanya. Iya, keluar tadi. Ini udah di... Sorry, sempat mental nih, Mas Randy. Oke, silakan Mas Hendar. Monggo. Oke, ini saya terpaksa pakai handphone karena yang di laptop masih puter-puter connecting gitu ya. Ini juga dampak digitalisasi nih ya, Mas Randy ya.
Iya. Jadi kalau nggak connect ya nggak eksis gitu kan. Oke, baik. Nggak apa-apa ya, saya wajahnya kelihatan kan ini ya. Soalnya di laptop saya unknown error occurred, jadi saya nggak bisa masuk lagi dari laptop kelihatannya. Koneksi yang pakai broadband malah ada gangguan, jadi saya pakai laptop aja. Tapi tadi saya udah minta tolong sama Amsal untuk bantu share screen ya, PowerPoint yang udah saya siapkan. Baik, selamat malam, salam cendekia, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan sama moderator kita, Mas Randy, penggiat dari Literasi untuk Negeri ya, komunitas Literasi untuk Negeri, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, Mas Randy ya? Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya. Oh, sorry. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan, dan saya menyambut, mempersilakan dengan senang hati kita berjumpa lagi setelah Lebaran ya, kan kemarin sempat off karena kita ada Lebaran. Lalu setelah Lebaran sempat muncul satu kali ya Mas Doni kemarin presentasi tentang Indorok. Sekarang saya nutup bulan Mei, mau masuk ke bulan Juni, saya akan menyampaikan yang tadi disebut Mas Randy sebagai kegelisahan ya, betul sekali. Kegelisahan eksistensial gitu katakanlah tentang ya identitas menjadi dosen, apa yang dikerjakan oleh dosen dan peneliti, yaitu melakukan publikasi. Saya diberi waktu sekitar 30 menit, saya akan coba manfaatkan seoptimal mungkin waktu itu, saya akan berikan waktu nanti lebih banyak untuk kita diskusi. Bagi sebagian yang sudah membaca abstrak yang disebarkan lewat WhatsApp dan ada situs web juga, Ikatan Dwi Arkara, mungkin sudah dapat sedikit membaca atau apa namanya, menduga ya, membaca, menduga, menafsirkan yang mau saya sampaikan di sini. Ini terlalu kecil pasti ya, tapi nggak apa-apa, saya juga nggak akan bacakan lagi abstraknya, itu silahkan rekan-rekan sekalian yang sudah membaca undangan untuk hadir di dalam kolokium ini. Saya akan memulainya, boleh next skip. Nah ini lucu ya, saya dapat kiriman yang kiri itu yang ada gambar apa itu? Multiverse ya. Ada gambar siapa itu namanya itu, Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange ya. Ya ini kan saya dikirimi sama teman di salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti ya. Dan menurut saya lucu getir gitu ya. Tapi menurut saya pas, lucu getir, parodi ya, ini semacam parodi. Dosen di Indonesia itu multitasking gitu ya. Jadi dia ada mengajar, meneliti, mengabdi, itu yang disebut Tridharma perguruan tinggi. Ya. Tapi sekarang juga ada tambahan-tambahan lainnya ini ya. Ada borang BKD publikasi, jadi panitia event ini itu, aplikasi, belum sosmed ya, aplikasi itu termasuk di sini sosmed, mengisi sosmed ini itu ya, macam-macam, ada Facebook, Twitter. Harus buat laporan-laporan ini itu, tugas-tugas administratif, sister ini kemarin katanya harus memperbarui sister juga, dan tugas-tugas tambahan lain lah. Ya, belum termasuk nanti ada apa namanya, pembicaraan, ngobrol-ngobrol, diskusi dan seterusnya ya. Jadi multitasking agent. Tapi sekaligus juga di sisi yang sebelah kanan saya ada gambar screenshot, itu saya terima sendiri ya emailnya ya. Para dosen itu menjadi target gitu ya dari penawaran untuk melakukan publikasi ilmiah di sejumlah wadah atau kesempatan gitu ya. Conference atau untuk masuk proceeding atau jurnal-jurnal, termasuk jurnal-jurnal predator ya. Kalau yang ini yang saya terima beberapa waktu kemarin ini ada publikasi ya untuk buku nih, kelihatannya namanya Sarah Book Publication. Saya nggak kenal ini, yang jelas bukan publisher besar ya, seperti misalnya Oxford atau Cambridge dan seterusnya. Tapi ini saya baru kenal ini Sarah Book Publication ya, apa International Publication. Lalu dia minta silakan publish bersama kami, semacam itu gitulah. Lalu ya ini tidak saya tanggapi, tapi maksudnya saya jadikan contoh. Saya sering sekali terima seperti ini ya, tawaran untuk publikasi di jurnal yang baru dengar namanya, atau jurnal yang editor in chief-nya masih menggunakan email gratisan gitu ya, dari Gmail misalnya. Ya saya nggak tahu ya tingkat kebenarannya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa seperti nanti akan saya kutip dari salah satu penelitian dari To dan Yu misalnya, itu hal-hal yang membuat resah ya. Jadi artinya apa?
sebagai dosen, dan ini tidak hanya terbatas dosen di bidang ilmu komunikasi, hampir semua dosen kan mengalami ini karena kan payung hukumnya sama ya, undang-undangnya sama, aturannya sama ya, baik itu Permendikbud, Permen RB gitu ya, terus kemudian undang-undangnya juga yang 2012. Ya karena payung hukumnya sama, maka praktis semua istilahnya langkah-langkahnya kurang lebih seragam. Tapi begini, saya mau mulai dengan senarai nasib, ini bukan menangis ya, tapi justru menjadi satu concern saya. Jadi satu concern saya akan mulai dari hal-hal yang mungkin lebih praktikal, yang saya sebut sebagai nasib dosen peneliti di Indonesia. Gitu ya. Senara itu daftar. Jadi yang saya sebut praktikal itu artinya saya akan bertolak secara induktif, ya bukan seperti biasanya kalau filsafat itu kan mulainya dari premis-premis yang deduktif gitu ya, premis-premis mayor. Ya misalnya contoh menulis menurut Tamus di dalam Plato. Itu kan biasanya kalau statement-statement filsafat kan ngutip-ngutip karya klasik gitu dulu ya. Menulis itu bukanlah sekedar alat. Yang jelas ia menjadi pengganti dari memori gitu ya. Sifatnya ada eksternal dari kemampuan manusia ya, di luar kemampuan manusia. Dan menggeser perhatian manusia dari tugasnya yang utama, yaitu mencari kebenaran. Nah itu kan kalau filsafat mulainya gitu ya. Jadi dari kutipan-kutipan Socrates ngomong gini, Plato ngomong gini, atau dari premis-premis mayor semua manusia pasti mati dan seterusnya. Saya coba akan mulai dari sesuatu yang relatif lebih everyday, yang saya hidupi juga, life experience ya, fenomenologi. Dalam salah satu wawancara yang saya lakukan pas tahun 2020, jadi udah 2 tahun yang lalu, ada seorang narasumber pra penelitian ya, yang mengatakan bahwa menulis itu khususnya menulis ilmiah di dalam program doktoral, waktu itu dia mengalami, jadi dia recalling ya, mencoba mengingat, seperti atau ibaratnya itu seperti perjalanan hidup dan pertumbuhan karakter. Itu menurut salah satu narasumber. Kalau di sini saya kasih kodenya NS01 baris 1271282552557. Itu baris coding ya, baris coding yang saya buat. Seorang narasumber lain yang pernah saya wawancara mengatakan menulis itu seperti creatio ex nihilo, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Sebuah pekerjaan yang kesepian ya, yang penuh dengan kesunyian. Seperti berlari, khususnya berlari maraton. Nah, itu narasumber yang lain yang saya kutip, NS02 baris 3234 375 377 dan seterusnya. Saya mulainya dari situ, kenapa? Karena saya sudah melakukan, ini kan pra penelitian untuk disertasi saya, dan apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah upaya untuk menegaskan kembali, atau istilahnya juga mungkin mencari perhatian publik ya, tentang urgensi dari masalah yang saya sebut di sini adalah latar belakang persoalan ya. Bahwa era digital itu sudah mengubah wajah praktik menulis bagi kita, kaum cendekia ya. Apapun disiplin ilmunya sebenarnya. Dan juga era digital itu mengubah interaksi dan komunikasi kita yang terjadi di antara kita. Seperti malam hari ini aja, komunikasi kita kan termediatisasi ya oleh aplikasi bernama Zoom. Kita bisa bertemu di ruang virtual ini karena adanya aplikasi virtual meeting ya, namanya Zoom. Di sini saya sebut CMC HCR ya, Computer Mediated Communication dan Human Computer Relationship. Dan komunikasi kita juga semakin terdigitalisasi. Dalam arti misalnya ada jejak digitalnya, bisa disimpan, bisa dilihat kembali. Tidak seperti misalnya perjumpaan face to face yang mungkin dulu beberapa belas tahun atau puluh tahun yang lalu, ya tidak ada jejak digital ya, paling ada jejak ingatan aja. Saya pernah berjumpa dengan Mas Randy misalnya waktu di Jogja, waktu saya tahun 2004 ada book launching buku hermeneutika pasca kolonial, misalnya begitu ya, contoh. Tapi itu hanya ingatan saja, saya nggak ingat apakah masih ada jejak digital berupa foto atau apa gitu ya, tapi saya ingat misalnya. Nah, terus ada iklim lain lagi di mana kalau ini khusus bagi cendekia ya, bagi sarjana ya, scholar. Ada budaya yang disebut publish or perish. Kalau tidak mempublikasikan karya tulisnya, maka ya dia tidak dikenal, atau dia menggunakan istilah yang ekstrim, hilang ya. Perish itu musnah ya, punah. Nah,
Dan ini pengaruh juga dari budaya global ya, yang lebih berkarakter neoliberal gitu, yang disebut neoliberalisasi perguruan tinggi. Banyak penelitian yang sudah mempersoalkan hal ini sejak katakanlah 20 sampai 30 tahun lalu, pengaruh dari neoliberalisasi perguruan tinggi. Dan disebut juga disrupsi digital ya. Ini yang tadi saya bilang mau saya kutip. Ada ledakan jumlah peneliti dari lembaga pendidikan tinggi seluruh dunia dari hanya sekitar 3 juta orang ya di awal tahun 80. Ternyata di tahun 2020 ketika penelitian dilakukan oleh To dan Yu ini sudah menjadi 13,6 juta orang. Jadi ledakannya itu ya 10 juta lebih begitu ya, 10 juta orang lebih. Juga ada ledakan artikel ilmiah yang tadinya hanya ratusan ribu di tahun 80-an awal menjadi 3,21 juta artikel ilmiah. Angka-angka itu kan cukup menghentak ya. Kalau bagi cendekia kan ya seperti kalau hamparan apa ya, misalnya 3,21 juta artikel itu di print terus kemudian ditebar di depan kita, itu ya kayak lautan kertas gitu kan ya. 3,21 juta artikel. Terus tadi 13,6 juta orang cendekia, scholar di lembaga pendidikan tinggi. Itu di luar yang non lembaga pendidikan tinggi ya, misalnya lembaga penelitian kelembagaan ya, misalnya lembaga penelitian pemerintah, militer dan seterusnya yang bukan lembaga pendidikan tinggi. Itu. Norma yuridis melanggengkan atau menguatkan publish or perish ini ya, undang-undang yang tadi saya sempat singgung di awal, undang-undang tentang dosen gitu ya, 12 tahun 2012, pendidikan tinggi maksudnya. Lalu ada Permenpan RB nomor 17 tahun 2013, Permendikbud nomor 92 tahun 2014. Ini semua soal kewajiban melakukan publikasi. Jadi menjadi cendekia zaman now dalam tekanan seperti itu, maka tidak heran ya, seperti gambar tadi siapa itu namanya, Dr. Strange yang tangannya banyak gitu ya. Menjadi cendekia zaman now itu terbatas sekaligus melintas batas. Menjadi survivor ya, penyintas sekaligus penjelajah. Menegaskan karakter profesionalnya, profesionalisme, namun juga sekaligus supaya eksis, eksistensialisme ya, bahkan kalau menjadi semacam paham ya. Nah, yang mau saya fokuskan di dalam paparan ini, sebagaimana juga dalam disertasi saya, dosen dan peneliti ilmu komunikasi. Saya beri singkatan saja supaya nggak terlalu panjang, nanti diulang-ulang terus ya, DPIKI ya, DPIKI. Di sini saya mau mengambil subjeknya adalah dosen peneliti ilmu komunikasi yang memiliki pengalaman menulis. Dan pengalaman menulis itu selalu meletak di dalam tegangan antara yang konformis dan yang kritis, yang teknis dan yang etis, yang material dan substansial, yang alamiah dan yang konstruksi sosial budaya, yang tampak dan tersembunyi aletheia, yang sayable dan unsayable. Ya, boleh next. Seperti dikatakan pertanyaan risetnya seperti ini. Bagaimana dosen peneliti ilmu komunikasi Indonesia, DPIKI ya, merefleksikan pengalaman menulis mereka secara kaya dan mendalam. Kemudian yang kedua, bagaimana peneliti, dalam hal ini saya, primary researcher, mengungkap gugus refleksi atas pengalaman yang dihayati tersebut, yang ada di pertanyaan nomor 1 tadi, dan secara fenomenologis memberikan makna pada pengalaman menulis yang dilakukan oleh narasumber mereka ya. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana refleksi fenomenologis di pertanyaan nomor 2 tadi dapat menjadi semacam raw material ya, dapat menyusun etika komunikasi digital sebagai sebuah tujuannya, yaitu sintesis kreatif dari penelitian disertasi gitu ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan riset yang menurut saya sih sudah cukup terfokus ya, dari yang umum lalu menjadi semakin spesifik ya, semakin sempit. Boleh next-nya. Jadi saya menawarkan di sini dalam penelitian ini adalah satu kebaruan bertolak dari refleksi fenomenologis atas pengalaman menulis DPIKI yang dilihat dalam terang etika informasi, maka saya peneliti akan mendefinisikan ulang etika komunikasi digital dalam konteks kecendekiaan Indonesia, khususnya dengan memperbarui pandangan tradisional tentang etika komunikasi yang ada, yang existing ya, yang biasanya atau punya kecenderungan berfokus pada pengembangan kualitas moral etis pribadi, namun kurang memberi perhatian atau kurang mengembangkan analisis kontekstual yang memadai terkait digitisasi informasi, jejaring media sosial, dan juga teknologisasi aplikasi penulisan.
Saya kira itu kebaruan yang dapat saya tawarkan di dalam penelitian dan paparan pada malam hari ini. Next ya, boleh. Nah, di sini saya semacam ekskursus ya, jadi pra kajian literaturnya mempersoalkan genesis perumusan teori etika besar. Mengapa hal ini menjadi penting? Saya persoalkan karena sebagian teman ada yang tanya ke saya ya, sejak dari sebelum saya mulai studi S3 di UI bahkan, jadi tahun-tahun 2018, 2019 awal gitu ya. Mau mengaji apa nanti, mau membuat kajian apa untuk penelitian disertasinya. Saya bilang seputar filsafat etika komunikasi. Etika komunikasi apalagi yang diperlukan gitu kan, udah banyak orang yang nulis di sana. Ya, begitu ya. Nah, tapi yang saya lihat dari rujukan-rujukan yang saya baca tentang etika komunikasi, katakanlah memang 15-20 tahun terakhir, rujukan literatur yang selama 15-20 tahun terakhir, saya lihat itu ada beberapa celah yang masih bisa diisi ya. Di sini saya menuliskan beberapa celah itu aja ya, beberapa celah yang bisa diisi sehingga saya terdorong untuk melakukan penelitian dengan tujuan akhir membuat semacam rumusan ya atau suatu tawaran gitu ya, tawaran etika komunikasi digital seperti apa yang dapat berguna bukan hanya sebagai panduan bagi tindakan, biasanya kan etika begitu salah satu pengertian dasarnya, tapi juga bisa menjadi semacam refleksi fenomenologis ya. Di dalamnya juga ada unsur refleksi kritis tentu saja terhadap situasi yang ada. Ya. Di sini saya mengutip ada beberapa permasalahan soal genesis perumusan teori etika besar. Saya kutip ada beberapa ya, misalnya kalau yang dilihat yang paling awal ya Immanuel Kant misalnya, yang bagi Immanuel Kant kan conditions of the possibility of experience itu apakah menjadi semacam titik berangkat untuk mengonstruksi pengetahuan yang sifatnya praktikal ya, practical understanding. Nah, termasuk itu kan pengalaman itu sifatnya bagikan tentu tidak absolut. Saya tidak akan berpanjang ya karena presentasi di sini bukan saya membahas tentang Immanuel Kant, tapi apakah practical understanding itu menjadi semacam tujuan atau menjadi syarat dari pengalaman ya, dari pengalaman. Nah, ini karena kan yang mau saya refleksikan di sini kan pengalaman menulis ya. Jadi kan pertanyaan pertama memang pengalaman itu seperti apa dirumuskan. Jadi pengalaman itu juga boleh nggak menjadi semacam panduan untuk rumusan yang nanti disebut misalnya etika komunikasi digital, ya kan gitu kan. Nah, itu artinya di sini saya mencoba mendialogkan beberapa pendekatan atau beberapa persoalan terkait dengan problematisasi dari perumusan teori-teori etika besar, katakanlah misalnya deontologi dari Immanuel Kant itu sendiri atau virtue ethics ya, atau misalnya utilitarianisme, kontraktualisme dan seterusnya, termasuk yang mungkin pragmatisme juga ya. Nah, saya juga mengutip Sherman, mengutip Daly di sini ya. Ada yang disebut sebagai Daly misalnya the problem with high altitude ethics ya. Jadi etika yang ada di ketinggian ya. Jadi disebutnya etika yang ada di ketinggian itu karena didasarkan pada asumsi ontologi yang dualis atau monis gitu ya. Dan karena adanya pondasi seperti itu, artinya pondasionalis ya. Ontologinya kan pondasionalis. Maka relasi antara subjek ya di dalam kerangka etika besar bernama misalnya deontologi, utilitarianisme, konsekuensialisme, kontraktarian, dan virtue ethics itu sifatnya eksternal. Relasi antara subjek di dalam kerangka berpikir teori etika besar yang tadi saya sebut itu sifatnya eksternal. Jadi bukan suatu yang mendarat berdasarkan pengalaman, afek misalnya, emosi dan seterusnya. Nah, selain itu ada masalah dengan etika high altitude ini seperti dirumuskan Daly ketika membaca Merleau-Ponty ya. Dia mencoba menarik refleksi etika dari kajian fenomenologinya Merleau-Ponty. Etika-etika yang high altitude itu dari ketinggian itu sepertinya ada asumsi bahwa bicara itu dia dari ketinggian, dari ada satu otoritas yang menganggap diri lebih tinggi gitu ya daripada subjek yang menjadi istilahnya pelaku, katakanlah maksim etis misalnya kalau Immanuel Kant kan bilang gitu. Entah itu disebutnya otoritas yang lebih tinggi itu misalnya Tuhan gitu ya, divine ordinance, disebut sebagai kewajiban, duty ya, utilitas atau konsekuensi misalnya gitu kan.
atau kebaikan bersama, social good, atau ideal-ideal keutamaan tertentu. Ya. Itu misalnya itu kan jadi ada higher authority, dan itu bermasalah karena etika yang semacam itu, high altitude ethics, paling kurang menurut tafsiran Dali ya, mereka menjadi sifatnya lalu menjadi normatif, menjadi kewajiban, obligation, menjadi kayak resep-resep gitu ya, resep-resep yang bukan hanya memberikan justifikasi untuk sebuah tindakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, dalam arti moral etis itu ya baik buruk, tetapi juga mereka semacam mengerangkeng kita sebagai subjek etis sehingga mengalami kebutaan yang spasial, kebutaan parsial ya, selective blindness. Terhadap apa? Terhadap pengalaman atau terhadap dunia yang tidak berada di dalam lingkup kajian etika seperti itu. Konsekuensinya, etika dari ketinggian ini tidak dapat menangkap kompleksitas pengalaman manusia dalam relasi dengan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Dan jika diterapkan secara rigor, justru etika yang dari ketinggian ini, high altitude ethics ini, dapat membawa kita pada dampak yang mengerikan. Atau hasil-hasil yang berada di luar tujuan etis yang sudah dipilih dan ditetapkan. Ini saya teringat misalnya kajian Zygmunt Bauman ya, tentang etika modernitas dan pasca modernitas yang bersumber dari kengerian Holocaust misalnya. Jadi kan di situ yang disebut sebagai abhorrent outcomes ya kalau menurut Dali. Di situ etikanya berhenti di situ, sudah tidak mampu, makanya terus kan kemudian muncul etika tanggung jawab Levinas dan seterusnya. Saya tidak akan terlalu jauh ke situ. Karena itu tidak mengherankan jika ranah kajian etika sekarang dicirikan konflik, dogmatisme, dan reduksionisme. Dan itu yang sebenarnya mau saya tawarkan sesuatu yang baru dari yang saya lakukan dengan meminjam pemikiran Floridi dan beberapa yang lain di sini ya, Van Manen gitu ya. Filsafat memainkan peranan untuk menegosiasikan ya, mencari suatu jembatan keseimbangan gitu ya, yang dapat di satu sisi mengharmonisasi tapi juga mempromosikan ya satu perkawinan di sini, successful marriage di situ disebutnya ya, satu persatuan antara yang fisis, dunia yang fisikawi dengan yang tekne ya, sehingga kita membutuhkan semacam etika yang sintesis etika yang mana dapat melawan entropi metafisik ya, yang menjadi prioritas kita. Boleh kita lanjutkan? Itu ekskursus yang pertama. Ekskursus yang kedua, saya akan coba lebih cepat lagi. Di sini saya mengutip beberapa tulisan yang menghubungkan antara menulis, membaca teknologi yang saya anggap, saya baca, saya tafsirkan analog dengan fenomenologi dan etika. Maka saya berani untuk mencoba merumuskan etika yang baru itu dengan menggunakan jalan pendekatannya fenomenologi. Contoh, penulis yang sejati itu pembaca tekun akan karyanya sendiri. Dan karya-karya yang dimaksud teks ya, yang menjadi teks, memiliki kekuatan alusif ya. Alusif itu bukan indikatif dan bukan ekspresif, tetapi sifatnya tetap ada sebagian yang tersembunyi, alusif ya. Jadi tidak secara langsung ya, tidak direct. Ini ciri khas tulisan-tulisan fenomenolog ya, mau kita sebut siapapun, mau dari Husserl, Scheler gitu ya, sampai dengan Pongti sendiri, Heidegger. Jadi membacanya itu tidak seolah-olah tidak langsung menunjuk ini tegas gitu ya, ini dan itu ya. Enggak seperti itu ya, alusif. Dan di sini dalam kajian peneliti sebagai penulis bukan hanya melaporkan hasil riset, tapi masuk menyelami pengalaman menulis itu yang dihayati. Jadi the lived experience of writing. Pandangan fenomenologis ya, disebut phenomenological gaze, pada akhirnya merupakan fenomena kepenulisan ya, ini menurut Van Manen. Nah, ada satu kutipan di sini, gagasan tentang menulis sebagai bentuk teknologi karena kodratnya itu memediasi dan tidak langsung, ini dari imbas dari pandangan Plato tadi, dan karena dampak-dampaknya pada cara kita mengakses dunia atau disebut epistemologinya, maka memunculkan sejumlah persoalan etis tentang seberapa penting dan didambakannya menulis itu. Ya, berikutnya. Di sini ada kajian literatur singkat, tapi saya hanya mungkin mention saja beberapa ya. Untuk lengkapnya itu ada di proposal disertasi saya dan di tulisan-tulisan yang sementara saya simpan, belum saya publikasikan. Contoh soal data traceability atau disebut penulis peneliti lain menyebutnya digital footprint ya. Itu memunculkan sejumlah tantangan etis yang baru, privacy misalnya. Dan isu privacy ini menjadi salah satu topik kajian etis yang cukup luas, dituliskan oleh banyak
peneliti baik itu ilmu komunikasi maupun para ahli etika sekarang. Terus juga saya melihat kajian literaturnya adalah soal menulis itu mengandaikan satu posisi moral tertentu. Penulis merupakan subjek etis. Ya. Entah dia menulis tentang etika atau bukan, katakanlah menulis tentang misalnya media sosial gitu ya, tentang pengaruh Twitter postingan ini terhadap apa misalnya gitu ya, dan seterusnya. Entah itu kuantitatif, entah itu kualitatif. Selalu ada pengandaian bahwa penulis merupakan subjek etis yang mengevaluasi kerangka nilainya, terus kemudian mengevaluasi kerangka nilai subjek yang ditelitinya atau fenomena yang terjadi, dan seterusnya. Di sini saya nanti akan berikan eksplikasi singkat tentang etika dalam kajian ilmu komunikasi, dan juga etika komunikasi digital sebagai sintesis kreatif dari etika keutamaan, etika informasi, dan etika komunikasi antar budaya. Ya, boleh terus. Ini saya ingat waktu masih ada tugas, waktu semester berapa itu, mungkin di sini ada Mbak Anas ya, nah, kita pernah satu kelas, ada eksplikasi etika di dalam kajian ilmu komunikasi. Di sini ada sejarah pendeknya ya, short story-nya, dan tentang diskursus yang sekarang. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah, kalau menurut hasil eksplikasi saya tentang etika dalam kajian komunikasi, maka dengan menggunakan model eksplikasi dari Schaffe, maka perlu ada ditegaskan mana yang disebut sebagai primitive term, mana yang derivative term gitu kan ya. Maka moralitas itu tentu adalah salah satu atau mungkin disebut yang hampir bisa disebut sebagai satu-satunya primitive term dari etika ya kan. Kajian tentang praktik moralitas gitu ya. Kajian tentang kerangka nilai-nilai moralitas ya. Kajian kritis tentang sistematis tentang dan seterusnya, itu yang disebut etika kan. Dan kalau lihat dari beberapa pendekatan di etika barat ya, dunia barat, maka virtue ethics, deontologi, dan konsekuensialisme itu menempati semacam 3 besar ya, dan ini juga yang nanti diteruskan atau dilanjutkan dan dikritik oleh Floridi ya dalam etika informasi. Lalu ada tentang diskursus tentang etika. Di sini saya memahami bahwa etika komunikasi itu sebagai applied ethics, Dan di sini ada triadic nature ya. Jadi segitiga ya, sifatnya kodrat segitiga dari etika komunikasi sebagai etika aplikatif ya. Sifatnya praktikal, sifatnya situasional, dan partikular, artinya terbatas secara waktu dan geografis macam itu ya. Jadi apa yang dialami atau apa yang dianggap sebagai etika komunikasi katakanlah di Amerika Latin mungkin akan berbeda dengan etika komunikasi yang ada di Indonesia atau di wilayah Asia Tenggara dan seterusnya. Tentu itu dengan perdebatannya sendiri. Nah, di sini saya mau menyoroti relevansi dari etika komunikasi sebagai sebuah etika aplikatif hari ini, gitu ya. Bicara tentang responsibility, tanggung jawab, bicara tentang communicability dari values, dan bicara tentang relasi dalam bentuk dialog. Nah, menurut Lipari misalnya, ada 3 topik sentral di dalam etika komunikasi sekarang, yaitu tentang integritas, tentang power, dan tentang alterity, artinya hal yang berbeda, lian gitu ya. Bisa lanjut kita. Saya minta 5 menit lagi ya, mudah-mudahan masih cukup nih ya, Mas Randy ya. Di sini saya menawarkan etika komunikasi digital sebagai sebuah sintesis yang di satu sisi memperhatikan perkembangan ICT yang ada sekarang ya, technoscience, post-human culture, dunia sebagai data, dan seterusnya, memperhatikan yang disebut sebagai dunia infosphere, ranah metafisik di mana informational entities manusia itu salah satunya, tapi bukan satu-satunya saja. Gitu ya, karena ada informational entities yang lain, misalnya cyborg, bots, trika, terus apa lagi, dan macam-macam apa ya, kecerdasan buatan itu, misalnya aplikasi yang digerakkan oleh kecerdasan buatan itu disebut bagian dari infosphere ya. Itu situasi dan tantangannya sekarang. Tapi kita mau menuju kemana di sini? Di sini saya mengutipkan ada beberapa dari Valor ya, misalnya bagaimana manusia di abad ke-21 tetap bisa hidup dengan baik berdampingan dengan teknologi yang bukan hanya menurut dia hanya emerging gitu ya. Tapi menurut saya sudah bukan emerging lagi, tapi juga sudah embedded di dalam hidup sehari-hari gitu ya. Misalnya betapa mudah dan terbiasa dan sehari-hari kita menggunakan bantuan teknologi misalnya untuk memesan makanan selama pandemi kemarin gitu ya, atau kita untuk mengarahkan rute jalan gitu misalnya. Itu kan artinya sudah bukan emerging tapi sudah daily situation, daily needs gitu ya. Nah, jadi di sini tetap saja bagi Valor person ya harus mengembangkan satu derajat ya karakter etis. Nah itu Valor ini penulis yang sangat mendorong virtue ethics ya.
Bagi Floridi ada hal yang lain, bukan hanya virtue etik, tapi framework etis yang dia sebut sebagai etika informasi yang berurusan dengan, yang ikut memperhatikan, memberi ruang analisis pada multiple agents, baik itu yang disebut natural maupun artificial yang tadi saya sebut, chatbot misalnya. Dan itu sudah terembed ya, sudah tertanam dalam situasi teknis sehari-hari yang disebut dengan istilah lain sebagai technoscience. Nah, yang ketiga, bagaimana sintesis ini juga terjadi ketika ada premis-premis etik yang sensitif, yang memberi ruang, perhatian, memberi intelligibility pada perbedaan budaya dan cara hidup yang disebut ethical pluralism menurut Kapuro dan S. Ya, bisa kita lanjutkan? Nah, sehingga saya menggunakan pendekatannya, karena bertolak dari situasi seperti itu tadi, saya menggunakan pendekatannya fenomenologi praktik ya dari Van Manen. Di sini saya melihat ada beberapa langkah ya, pendekatan fenomenology of practice POP ya. Dimulai dari rasa takjub, mengeksplorasi hal yang terberi dalam momen prareflektif, bertujuan menangkap secara eksklusif aspek singular dari fenomena atau peristiwa, tersusun atas momen pengurungan epoke atau bracketing ya, dan reduksi, dan secara pokok terjadi tersingkap di dalam sikap yang terkait dengan epoke tersebut, reduksi dan yang vokatif. Nah, ini yang vokatif itu yang salah satunya misalnya anekdotal ya. Melibatkan dinamika antara yang tersingkap dengan yang tersembunyi. Ya, boleh kita lanjut. Ini boleh dilanjut saja nanti kalau teman-teman mau melihat. Ini saya hanya mengutip kalau yang lain ya, ada peneliti lain melihat seperti itu. Ini detail teknis ya, metode pengumpulan dan analisis data, karena saya kan di ilmu komunikasi, jadi ilmu yang cukup social science yang cukup empirical, jadi perlu diperjelas ya kalau kriteria pemilihan sampel narasumbernya bagaimana dan seterusnya. Ini kita skip saja, nanti bisa dicek. Yang jelas saya sudah melakukan ini wawancara. Ini bahan-bahan prawawancara ya, berupa profiling, ada post wawancara sudah saya transkrip, sudah saya coding gitu ya, sekitar 20.000 kata dari 2 narasumber tersebut. Ini filenya, bisa next. Ini tangkapan layar transkrip wawancara narasumber ya. Ini sebagai semacam bukti aja ya. Bukti sudah melakukan transkrip, proses transkripnya itu ya. Ini beberapa yang saya kutip kalau di dalam paper dan seperti yang tadi saya kutip di awal ya. Saya ambil kutipan itu dari sini. Terus next. Nah ini ada temuan yang menarik, temuan penelitian. Ini sementara ya, karena kan saya belum selesai prosesnya. Saya masih akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber lain ya, bukan dengan yang sudah berlalu. Ada 5 tema emergent, intertextuality, temporality, intentionality, spatiality, dan relationality. Ini tema emergent yang dihasilkan dalam selective coding. Setelah open coding gitu ya, terus komentar eksploratoris, saya naikkan ke tahap axial coding, terus baru dari tahap axial coding saya cari tema-tema emergent. Ini hasilnya yang saya temukan dari 2 narasumber tersebut. Boleh, next. Ini contohnya ya, contohnya. Intertekstualitas, itu tadi kan ada ya, salah satu dari 5 tema emergent. Intertekstualitas meliputi linguisticality atau linguistikalitas dan peristiwa, pengalaman tentang yang lain sebagai teks atau sebagai diskursus. Nah, di sini saya melihat bahwa, ini salah satu ya, salah satu aja nih, hasil temuannya, mengutip ya, saya merasa kesulitan menggunakan bahasa Indonesia ketika menulis akademis, formal gitu ya. Karena apa ya, ini salah satu narasumber ya, karena begitu terbatas, begitu melihat diri ya, reserve gitu ya. Kita diajari untuk bagaimana bicara bahasa Indonesia secara polite manner, secara santun. Sementara bagi si narasumber, bahasa Inggris itu menyediakan ruang kebebasan yang lebih besar dari pressure-pressure sosial kesantunan tanda kutip seperti itu tadi. Jadi saya lebih enjoy menulis dalam bahasa Inggris. Di dalam linguisticality yang saya temukan ini, tentu ini nanti masih akan dianalisis ya. Mungkin jadi beberapa halaman lagi. Ini kan hanya kutipan dasar yang menjadi penguat gitu ya. Nanti akan saya refleksikan lagi. Apa artinya menjadi intertekstual pada generasi sekarang? Dosen yang saya wawancara ini kan usianya masih sekitar 28-29 tahun gitu. Mungkin 30 awal sekarang. 30 awal apa 31. Jadi ini nanti akan saya refleksikan lagi. Tentu yang saya tampilkan di sini bukan keseluruhan itu ya. Tidak akan cukup tempatnya. Tapi di sini adalah karakter berbahasa dan juga bagaimana menafsirkan teks ya, di mana bahasa sebagai diskursus itu juga adalah teks ya, teks yang dinamis, sehingga dia prefer misalnya menulis akademis ya dan mempublikasikan itu dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia dengan alasan seperti yang disampaikan tadi. Terus berikutnya, ini yang lain ya, tentang temporalitas misalnya, tema emergent yang lain gitu ya.
Jadi mereka melihat bahwa waktu, ya, pengalaman masa lalu, waktu itu dipahami. Juga dalam pengertian kerangkanya sekarang dan di sini. Ya. Misalnya contoh narasumber pertama itu dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, dalam sekolah-sekolah di Indonesia juga, tapi dia kemudian mengalami studi ke luar negeri, ke Singapura persisnya. Dan di situ dia mengalami yang disebut sebagai existential tension, suatu kegelisahan eksistensial ketika dia berada di luar. Alih-alih ketika dia masih menempuh studinya sampai tingkat S2 di Indonesia gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya saya melihat bahwa mereka senang untuk engage in the moment ya, membaca tanda-tanda zaman, merefleksikan apa yang sedang berkembang sekarang. Narasumber satu misalnya lebih mengembangkan kajian tentang sejarah internet dan bagaimana internet, tata kelola internet bagi multiple stakeholders misalnya. Itu kan adalah suatu tema yang memang sangat kekinian sekarang. Narasumber yang kedua mengembangkan kajian yang lebih terkait dengan terorisme misalnya. Dan itu juga tentu masih menjadi satu kajian yang sangat tanda-tanda zaman ya, masih terus berlangsung. Next. Kita masuk ke butir diskusinya. Para narsum yang saya sudah wawancara berhasil menunjukkan praktik pemberian makna terkait pengalaman menulis mereka. Hal ini tidak terlepas dari dualitas momen, imersi, dan refleksi. Imersi itu artinya kan menghayati hidup ya, yang pra-reflektif tadi. Menulis, kadang-kadang menulis itu kan sudah sedemikian, kalau bagi cendekia sudah sedemikian pra-reflektif. Nulis saja gitu kan, baru ketika sadar itu kan momen refleksi. Jadi ada imersi, ada refleksinya. Yang kedua, misalnya pengalaman menulis diawali dengan ketakjuban atau yang disebut tauma ya kalau dalam terminologi Aristotelian ya, tauma. Sokrates, Plato juga menggunakan itu. Yang berujung pada proses penulisan yang fenomenologis. Esensi dari pengalaman menulis para narasumber telah ditafsirkan dan diklasifikasikan oleh saya peneliti menjadi 5 tema emergent. Dan itu menunjukkan baik singularity maupun commonality dari aspek pengalaman. Meskipun mereka tidak saling mengenal narasumber satu maupun yang kedua. Pengalaman menulis, butir diskusi yang ketiga, tidak pernah bersih dari jejak dan asumsi kultural, rasial, gender, sosiopolitis, dan penanda-penanda pengalaman lainnya. Karena pengalaman mereka, para narasumber yang saya wawancara, sejauh diingat dan dituturkan kepada saya sebagai peneliti, sudah selalu tertanam di dalam ruang waktu yang tertentu, yang dibatasi ekspresi linguistik tersendiri, dan yang ikut membentuk cara pandang mereka dan sikap mereka terhadap peristiwa, gagasan, dan kenyataan. Terakhir, ini bagian yang disebut next. Simpulannya ya, menulis dialami sebagai transformasi sikap dari sikap alamiah menjadi sikap yang ilmiah, ya kan? Dari yang sense of wonder tadi itu sikap alamiah, ya, melihat fenomena, takjub, kagum, wow, gitu. Baik peneliti, penulis, dan narsum sama-sama mengonstruksikan kekayaan dan kedalaman pengalaman menulis tersebut dari konteks, berangkat dari konteks spesifik masing-masing. Pengalaman menulis diwarnai secara tebal oleh ambiguitas dan ambivalensi dalam arti disruptif personal, kultivasi diri misalnya. Contoh, salah satu narasumber kan mengungkapkan bagaimana dia selalu terdorong untuk mengembangkan keterampilan menulisnya dengan menonton YouTube Steven Pinker kalau nggak salah. Mas Randy mungkin pernah dengar ya. Steven Pinker tuh salah satu linguis dari Harvard ya terkenal. Dia katanya ada YouTube yang tips-tips menulis katanya begitu ya. Dan disruptif etis. Ya, jadi disruptif personal maupun disruptif etis, misalnya soal identitas, privasi, keamanan data. Narasumber 2 yang saya wawancara itu selalu khawatir karena dia menulis tentang terorisme di dalam tulisan-tulisannya, publikasi ilmiahnya. Dia khawatir bagaimana keluarganya yang ada di Indonesia. Dia sedang ada di luar negeri studinya sekarang. Jangan sampai itu nanti dilacak oleh potensial teroris misalnya, lalu kemudian melukai keluarganya tersebut. Itu kan bagian dari yang disebut sebagai identitas, privasi, dan keamanan data dalam arti bahkan keamanan fisikal juga bagi keluarganya ya. Yang ketiga, subjek etis yang menjadi mitra penelitian harus berhadapan dengan dan melibati tantangan-tantangan baru ini setiap hari. Mereka mengonstruksi identitas kepenulisan dan etika komunikasi sebagai panduan praktis untuk bertindak. Namun, nah ini yang keempat yang masih akan saya elaborasi lebih jauh nanti dalam diskusi misalnya. Mereka membutuhkan orientasi baik dalam pengertian teknis maupun etikal ya. Bagaimana supaya mereka merasakan lebih dekat dengan pengalaman menulis mereka dan tidak merasa teralienasi ketika melakukan penulisan akademis, penulisan ilmiah tersebut. Entah itu dalam konteks penulisan disertasi misalnya, ataupun yang lain setelah selesai dengan disertasinya dan yang lain kan tetap menulis. Dan diri penulis mereka, kedirian sebagai penulis mereka. Supaya dapat memahami dengan lebih baik kompleksitas dari konten tulisan, topik tulisan, maupun konteks dari tulisan-tulisan mereka itu sendiri, misalnya dalam polemik itu akan berguna nanti.
Itu simpulan yang dapat saya berikan, dan ini ada keterbatasan juga. Setelah ini next, keterbatasan riset saya ya, jumlah narasumber terbatas, tapi memang kalau fenomenologi kan beberapa yang sudah memberitahu ke saya, beberapa dosen, nggak usah banyak-banyak, satu paling banyak 2 aja udah cukup. Tapi ya itu, kaya dan dalam. Jadi karena prosesnya juga harus mendalami, menggali ya teks-teks yang mereka sudah hasilkan, kemudian semacam dikonfirmasi pengalamannya seperti apa ketika menulis teks A, teks B, teks C, dan seterusnya, maka memang tidak perlu banyak narasumbernya ya. Bahkan ada satu dosen saya di UI bilang, 1 aja cukup, Mas. Gitu. 1 aja cukup buat kamu lulus disertasi ini, gitu katanya. 1 orang aja ya, bayangkan. 1 orang aja udah bisa lulus disertasi itu katanya. Kalau pakai fenomenologi. Dan juga kedalaman refleksi fenomenologi saya masih terbatas ya, apalagi karena ini harus dipaparkan secara terbatas waktunya juga ya. Relasi dan dinamika gender, kekuasaan ya, ini faktor yang perlu saya perhatikan dalam analisis lanjutan, karena ini ditunjukkan oleh salah satu reviewer waktu saya presentasi materi ini di Kyoto kemarin, Kyoto Conference. Lalu ada godaan juga bagi saya nih sebagai peneliti, mengambil posisi moral tertentu, sudah terkait perkembangan teknologi penulisan atau teknologi aplikasi penulisan, menjadi terlalu deterministik. Sehingga saya merasa masih perlu untuk meneliti rujukan literatur yang lebih luas, yang bukan hanya negatif gitu, misalnya tentang teknologi, seputar sains, teknologi, dan society. Demikian yang dapat saya sampaikan, maaf kelewatan waktunya berapa 10 menit ya. Ini daftar pustakanya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke saudara moderator, Mas Randy. Silakan, Mas. Baik. Terima kasih Mas Hendar atas pemaparannya. Wah, lengkap sekali tadi ini. Sebenarnya nggak diskusi biasa nih, bedah disertasi ini. Sampai metodologinya juga tadi dijabarkan, termasuk data-datanya. Nah, mungkin ada untuk teman-teman bertanya untuk session pertama mungkin 3 orang ya. Tapi sebelum itu ini saya sendiri ingin bertanya nih Mas Endar. Kalau Silakan, Mas. untuk tadi menarik ya, untuk privasi, identitas, dan keamanan sendiri itu seperti apa sebenarnya yang jadi problem itu kan, kita mau mengungkap data itu apalagi ini kan bisa dinyatakan sangat valid ya sebagai peneliti itu. Di jurnalis aja ancaman-ancaman seperti itu tuh sangat tajam sekali gitu. Nah, kalau seandainya di sini yang Mas teliti itu seperti apa? Lalu yang kedua ini dalam dimensi mistis gitu Mas, kalau penelitian gitu kan banyak juga kan penelitian-penelitian yang bicara tentang pengalaman spiritual mistis itu dibedah dengan metode fenomenologi gitu. Nah, di sini untuk mengkomunikasikannya itu secara ini seperti apa? Nanti kan sulit itu secara fenomenologi itu untuk dari sikap alamiah atau apa tadi menuju ritmus ilmiah itu. Mungkin itu dulu, nanti silahkan untuk teman-teman. Terima kasih Mas Hendar. Baik, terima kasih Mas Randy. Mas Randy ini kan juga ya dalam kapasitas atau peran sebagai moderator, tapi kan juga sebagai kan peserta ya, ingin mau belajar juga. Jadi bagi saya justified ya. Mau bertanya juga it's okay gitu ya Mas Randy ya. Cuma nanti kan habis ini mungkin lebih ke mengatur lalu lintas pertanyaan dari audiens. Tapi pertanyaan yang pertama itu misalnya soal apa ya, privacy, identitas, privacy atau keamanan data atau apa yang tadi saya tulis ya, yang di paparan. Tapi ada 2 hal yang menarik. Jadi ada beberapa teman ketika saya melakukan profiling ya. Jadi kan kalau saya mau milih narasumber itu kan saya harus melakukan profiling dulu dong. Kan nggak mungkin istilahnya tutup mata toto pegang orang sembarang gitu. Kamu jadi narasumber, kan nggak mungkin lah. Itu kan jadi nggak. Ini kan saya pakainya kan purposive sampling ya. Jadi purposive sampling artinya kan ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Lalu kan saya melakukan profiling dulu sebelum nanti akhirnya mengontak dia. Ya, mengontak tuh lalu kemudian masih harus ada research ethics-nya segala, mengirimkan form consent form ya, consent form kalau mau dilibatkan sebagai narasumber penelitian dan seterusnya. Jadi gini, ada beberapa rekan ya, baik yang sudah jadi narasumber di penelitian, pra penelitian saya ini, maupun yang setelahnya. Yang setelahnya itu artinya dalam proses ya, setahun setelah saya sidang proposal kemarin, itu pada kaget loh. Loh kok Mas tahu sih, kok Mas tahu sih? Misalnya gini, loh kok Mas tahu sih aku nulis A dan B dan C? Sebenarnya lalu jawabnya kan gampang ya, kan ada di Google, ada di LinkedIn,
ada di Akademia Edu, ada di ResearchGate, bahkan ada di Google Search yang biasa tanpa harus masuk Google Scholar. Kalau saya ketik, asal saya tahu namanya dulu ya. Misalnya kalau saya hanya mengetik nama Randy, R-A-N-D-I, ya tentu susah ya. Tapi kalau saya misalnya tahu nama yang agak lengkap, apalagi ada sematan misalnya dari IAIN Sunan Kalijaga, gitu tentu akan spesifik dong. Akan menghasilkan profil yang spesifik, pernah menulis apa, dan seterusnya. Maka dalam langkah profiling saya kan sebenarnya dari awal saja, ini belum melakukan wawancara, tapi kan baru istilah pendekatan ya, PDKT dengan saya email atau saya WhatsApp. Kalau nanti jadi narasumber saya, boleh nggak? Oh, emang kenapa? Tentang apa? Biasanya paling nanya tentang apa mas penelitiannya. Terus saya bilang penelitian saya tentang tulisan kamu, tulisan Anda yang pernah terpublikasikan, dan pengalaman ketika Anda sampai menghasilkan tulisan seperti itu yang terpublikasi. Terus saya sebutkan, misalnya yang ini tulisannya. Saya sebut dong judulnya ya, Mas Randy ya. Saya sebut nih judulnya, misalnya apa gitu ya. Terrorism in Indonesian Contemporary Politics Indonesian, misalnya. Contoh. Reaksi pertama kalau itu berupa misalnya percakapan yang bukan email ya, artinya yang lebih direct seperti WhatsApp gitu ya. WhatsApp chat gitu. Kok tahu sih mas? Jadi mereka sedikit kaget. Terus menurut saya ya itu ya tahu ya, kalau saya udah dengan searching gitu kan langsung bisa tahu dong. Nah itu yang tadi saya sebut sebagai data traceability atau digital footprints. Ternyata ada beberapa respon ya, beberapa respon. Pertama kan kaget, itu kok tahu sih. Yang kedua, wah Mas Hendar ini banget ya, kepo banget ya gitu ya. Jadi ada beberapa yang ngomong ke saya gitu. Kok kepo banget mas sampai bisa tahu begitu lengkap, bahkan bisa mengurutkan gitu ya, tahun sekian menerbitkan ini, tahun sekian menerbitkan ini, dan seterusnya. Lah ya bagi saya itu kan yang semakin menunjukkan, menguatkan tesis data traceability tadi kan. Sejauh dapat dilacak oleh mesin pencari, tidak hanya Google sih, bisa yang lain ya. Bisa Bing, bisa apa, Weibo mungkin, dan seterusnya. Tapi kan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Atau yang lain lah. Bahkan termasuk searching di Akademia Edu, ResearchGate, ya LinkedIn, dan seterusnya. Itu kan bisa ya, muncul gitu. Kalau memang dia pernah menulis ilmiah dan mempublikasikannya, bukan cuma disimpan di laci mejanya, misalnya, tapi dipublikasikan, sudah terbit ya, ya itu maka bisa dilacak kan. Tapi itu memunculkan kekhawatiran juga. Kalau saya bisa melacaknya, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan subjek yang dia tulis misalnya? Misalnya dia menulis tadi tentang terorisme in Indonesian Contemporary Political Context. Bagaimana dengan, walaupun nama terorisnya misalnya tidak disebut gitu ya, di dalam tulisannya kan nama kan disamarkan. Tapi misalnya yang ngerasa sebagai teroris atau yang would be teroris misalnya, kan lalu bisa, siapa sih nih yang nulis tentang teroris kayak gini? Ini orang mana sih? Bisa kan? Kayak gitu bisa kan? Dia kan bisa melacak hal yang sama, sebagaimana saya juga bisa melacak tulisannya dia. Dan itu kan lalu memunculkan ya dilema yang saya sebut tadi ya, moral ethical dilema. Di satu sisi mau memajukan pengetahuan dengan melakukan tulisan ilmiah, mempublikasikan tulisan ilmiah, memajukan diskursus tentang satu topik. Di sisi lain ada, karena data traceability tadi, dunia digital ya, bisa dilacak di mana-mana, tidak bisa semua akun yang kita ikuti itu kita setting privacy-nya off kan. Artinya tidak terbuka bagi siapapun. Lalu nanti yang baca tulisan kita siapa? Itu kan lalu memunculkan semacam itu kan dilema. Artinya kan tidak mungkin juga mempublikasikan secara anonim kalau di dalam jurnal ilmiah misalnya, atau buku. Publikasi buku masa anonim, ditulis oleh anonim. Ya, yang nggak dapat kreditnya kan jadi istilahnya. Itu Mas ya. Jadi ada dilema-dilema yang terkait dengan, karena perkembangan teknologi seperti ini ya. Perkembangan teknologi seperti ini jadi begitu mudah, kita dibalik laptop saja terus kemudian bisa profiling dulu ya. Profiling dulu siapa yang mau kita jadikan narasumber sesuai dengan karakteristik purposive sampling yang sudah ditetapkan tuh. Terus yang kedua, kalau pengalaman mistik ya Mas. Ya memang ya ada pengalaman-pengalaman mistik, bahkan tulisan Heidegger itu juga seperti menunjuk pada istilahnya beberapa penafsir itu seperti apa ya, tulisan mistik ya, mistik keseharian ya. Kalau Pak Francisco Budiardiman ya, profesor, waktu nulis tahun 2001 jadi buku tipis itu yang diterbitkan KPG itu kan mistik keseharian. Itu kan tulisan Heidegger ya, entah itu terutama Sein und Zeit, tapi mungkin juga yang lain gitu ya. Terutama Sein und Zeit. Dan tulisan-tulisan kayak saya baca tulisan Pongti ya, saya baca tulisan Pongti, belum selesai, tapi baca awal-awal aja, introduction sampai yang bab satunya gitu ya.
Itu kok rasa-rasanya seperti tulisan apa ya? Tulisan rohani ya. Ada unsur rohani walaupun tidak harus nyebut misalnya nyebut nama Yesus atau nyebut nama Nabi Muhammad atau nyebut nama Tuhan, enggak. Beberapa fenomenolog yang lain seperti Michel Henry misalnya, itu penulis Prancis ya, fenomenolog abad ke-20 ini, Michel Henry. Awal-awalnya dia menulis tentang kemenubuhan gitu ya. Tapi belakangan-belakangan tuh ya di tahun-tahun kayak 90-an ke sini dia nulis tentang suara Kristus, peran kenabian Kristus, Tuhan Yesus, macam begitu. Ada tulisan-tulisan yang makin menonjolkan karakter kekristenan, walaupun bukan selalu dogmatis ya isinya, tetapi tetap fenomenologis. Tapi dia menulis sesuatu yang dia sebagai seorang pemikir ya, atau fenomenolog ya, itu dia menulis tulisan-tulisan yang sifatnya lebih apa ya, sifatnya itu lebih kerohanian ya. Mungkin juga mengkritisi di dalamnya. Saya belum baca tulisan yang tentang apa itu de foi, la foi, le Christ de foi, gitu ya. Tapi saya sudah unduh, saya coba baca-baca sebentar. Itu menunjukkan karakter pengalaman mistik. Ya, Simon Weil itu juga mungkin ya bisa disebut sebagai fenomenolog dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang tidak mudah, Mas. Itu yang saya sebut tadi sebagai keterbatasan bahasa, atau mengutip pandangan William Franke dalam Philosophy of the Unsayable. Diskursus Barat sekarang itu justru sekarang kebanyakan mulai banyak dialog dengan tradisi filsafat Timur ya. Karena ada hal-hal yang secara kata, bahasa, kalimat, wacana, atau diskursus itu begitu terbatas. Tidak mampu dijangkau pengalaman, apalagi pengalaman mistik ya. Pengalaman menulis yang seperti yang sedang saya lakukan penelitian ini saja, seperti tadi saya sebutkan di awal, ada cukup banyak dimensi yang tersingkap maupun yang tidak tersingkap atau yang tersembunyi. Ya, aletheia itu ya. Dan itu sesuatu yang diterima saja, taken for granted, bukan sesuatu yang diratapi ya. Tetapi sesuatu yang diterima sebagai bagian dari memang menggunakan metode fenomenologi, menggunakan cara-cara seorang fenomenolog untuk masuk menyelami yang disebut pengalaman dia yang dihayati. Jangankan pengalaman mistik ya, seperti pengalaman mistik para santo santa misalnya kalau dalam kekristenan, atau para sufi ya kalau di dalam tradisi Islam misalnya begitu ya. Tetapi sekarang saya seperti William Franke itu yang menulis Philosophy of the Unsayable, itu dia mencoba mendialogkan dengan tradisi Timur ya, tanpa harus menyebut misalnya apakah itu Nagarjuna atau itu siapa misalnya begitu, kan ada tuh pemikir-pemikir ya. Tempo hari di Kolokvium MFI juga ada Bang Nuruddin ya. Nuruddin itu juga presentasi tentang Toshiko siapa itu ya, filsuf Jepang gitu misalnya. Jadi tanpa selalu menyebutkan rujukan-rujukan dengan nama, authorship gitu ya, tetapi ada banyak usaha belakangan ini ya, entah itu disebut dengan label filsafat perennial misalnya atau yang lain-lain, untuk mendialogkan diskursus Barat, etika, epistemologi atau apapun lah ya, dengan pemikiran Timur ya, memang China misalnya, India ya, Jepang yang juga relatif sudah tua juga ya, ribuan tahun juga. Jadi gitu Mas. Jadi apa ya? Ya tidak heran lah ya, fenomenologi itu banyak yang menganggap sebagai apa ya? Bridging ya. Bridging filsafat Barat dengan Timur ya. Ada beberapa pemikir yang mengatakan seperti itu. Gitu Mas Randy. Baik, terima kasih Mas. Ini tadi nampaknya ada yang bertanya, karena udah dibuka sesi tanya jawab, saya tanya duluan malah. Ini untuk teman-teman bisa tanya langsung atau mau dibacain. Kalau mau langsung silahkan buka di unmute ya. Ya. Videonya diaktifkan. Tadi ada yang ngasih rekomendasi juga buat buku saku Mas Hendar katanya. Ya boleh ya, nanti ya kalau udah jadi disertasinya udah diuji, sidang promosi bla bla bla, udah tahapan itu selesai, mungkin saya akan buat buku saku seperti dibuat Taufik Asmianto dengan pengantar untuk filsafat informasi Luciano Floridi. Beliau dari UI ya, disertasi S3-nya dari kajian library science ya. Itu sudah jadi buku saku tuh, 60 halaman kalau nggak salah. Pengantar filsafat informasi dari Luciano Floridi. Memang disertasinya Mas Taufik Asmianto itu memang tentang Floridi, dan jadi buku saku juga ya, diterbitkan oleh Departemen Library Science yang ada di UI gitu. Ada itu buku saku, tapi makasih ya tadi ngomongin buku saku. Ada di daftar pustaka saya juga kok itu, tentang buku saku itu.
Taufik Asmianto. Oke, silakan. Ada yang mau resen atau lewat chatting itu tadi saya lihat ada Bang Gorbi ya nanya juga ya. Ada Bang Gorbi ya. Bang Gorbi mau open mic atau udah langsung saya jawab aja gitu langsung, dari yang saya baca. Iya. Ini pertanyaannya mungkin apa masalah menyangkul apa nih? Ya, sumber. Data. Ya, Ya, silakan. soal Mas. ini ya, soal mengutip kali ya, izin ya. Ya. Mengutip terus kemudian acknowledgement ya. Mengakui sumber yang dikutip untuk menghindari salah satu yang topik yang menarik juga, dan itu menjadi pembahasan etika di dunia digital sekarang ya, karena begitu mudahnya kan ya, dengan kita mencari sumber-sumber itu menjadi lebih mudah, bahkan mengunduh sumber-sumber yang bagi sebagian dianggap ilegal misalnya ya, dari sumber-sumber buku atau artikel yang ilegal dalam pengertian misalnya copyright ya. Tapi juga gini, saya waktu pas presentasi di Kyoto akhir tahun lalu ya, November ya, nggak salah, apa Oktober itu, dapat masukan begini dari salah satu, bukan salah satu, tapi memang dia reviewer yang ditunjuk untuk membaca paper saya dan slide PowerPoint yang saya sampaikan. Karena saya menggunakan bagan eksplikasi dari Chavez itu salah satu buku rujukan yang dipakai kalau di UI ya, di UI untuk ilmu komunikasi ya, judulnya Explication itu. Saya ngambil satu bagan kan, saya kutip. Ya saya sebut sumbernya, bagan itu saya sebut sumber. Di dalam tulisan saya yang saya submit untuk, awalnya rencananya untuk proceeding ya, tapi terus saya tarik karena buat jurnal aja, eman-eman kalau buat proceeding saya bilang. Akhirnya diberi komentar. Jadi dia memberikan 5 komentar kalau nggak salah, 5 apa 6. Salah satu komentarnya ada, ini kamu sudah ngurus copyright-nya belum? Mengutip bagan dari Syafi tentang Explication 1992 itu. Saya agak kaget sebenarnya, karena saya pikir bukannya kalau ya saya menggunakan bagan dia, ya kayak crop gitu ya, saya crop, saya tempel, lalu saya jelaskan di bawahnya. Saya kutipkan juga sumbernya, bukan saya hapus namanya ya, tapi saya kutipkan juga ada Syafi. Gitu. Lalu saya jelaskan apa maksud saya menggunakan bagan ini untuk penelitian saya kan. Tapi dia nanya soal copyright, gitu ya. Ya jelas saya waktu itu hanya mencatat aja masukan dari dia. Saya nggak bilang, saya belum lapor sama Syafi, apakah orangnya masih hidup juga saya nggak tahu ya. Atau pada publishernya. Biasanya kan kalau ngurus begitu kan, seperti saya lihat juga ya, budaya akademis yang ada, kalau menerbitkan ulang tulisan-tulisan yang misalnya pernah dimuat di jurnal ilmiah, bernama ABC misalnya, untuk dimuat ulang di sebuah buku kumpulan tulisan antologi gitu ya. Itu biasanya nanti selalu ada di bagian depan ya, bagian pengantar itu, sebelum pengantar, ucapan terima kasih, ada acknowledgement, dan ada pengakuan ya, bahwa ini sudah meminta izin dari publisher ini untuk memuat ulang tulisan ini. Semacam itu tuh ada itu. Kalau rekan-rekan di sini sudah terbiasa ya baca-baca buku-buku akademis gitu ya, terutama yang sifatnya antologi ya. Tapi juga tidak hanya yang antologi ya, etika informasi Floridi aja di beberapa chapternya dia pernah menulis itu. Di chapternya ada banyak tuh, 13 atau berapa. Di beberapa chapter tuh ternyata merupakan pengembangan dari tulisan dia yang pernah dimuat di jurnal Mind and Machine misalnya, atau jurnal Information Society dan seterusnya. Jadi pernah dia muat, mungkin dikembangkan, dirapikan, dimasukkan sebagai bagian dari buku yang utuh yang berjudul Etika Informasi. Tapi dia memberi pengakuan bahwa ini pernah saya tulis dan pernah dimuat di jurnal apa. Terima kasih kepada editor jurnal yang memberikan izin saya untuk menerbitkannya kembali, dan seterusnya. Jadi kalau memang itulah yang disebut sebagai best practice di dalam penulisan ilmiah, bukan hanya kita menyebutkan sumber kutipan dengan mencantumkan entah di body text, entah di daftar pustaka atau catatan kaki atau catatan akhir, tetapi juga meminta izin ya, meminta izinnya kepada publisher mengirimi surat. Mungkin saya mau menggunakan bagan dari tulisan Syafi atau bagan dari tulisan Floridi halaman sekian dan seterusnya. Yang saya tidak tahu prosesnya, saya belum pernah melakukan permintaan seperti itu menulis ke publishernya. Ya. Mungkin itu dimudahkan, saya nggak tahu bayar apa enggak juga, saya kurang tahu ya Bang Gorbi ya. Kalau bayar juga berapa besarannya gitu ya, dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwa itu praktis yang cukup umum kalau kita membaca tulisan-tulisan yang bahasa Inggris. Tapi setahu saya Pak Franky ya,
Pak Franky juga menuliskan itu di tulisan buku-buku beliau ya. Buku-buku beliau ya. Entah itu yang seni hermeneutika, entah itu yang aku klik maka aku ada. Kan ada beberapa tulisan beliau yang pernah dimuat di entah jurnal, entah koran Kompas misalnya, tapi lalu dikembangkan lagi ya. Nah, saya nggak tahu prakteknya apakah misalnya Pak Franky ini menulis ke penerbit Kompas atau apa redaksi Kompas ya, kalau itu opini kan redaksi, atau kepada siapa yang pernah dimuat di jurnal mana misalnya tulisan beliau. Lalu seperti apa mekanisme transaksionalnya saya juga kurang tahu. Saya belum pernah melakukannya. Tapi yang jelas itu common practice ya. Jadi bukan hanya soal kita menyebutkan sitasi kita ambil dari mana ya. Lalu kemudian misalnya menggunakan tanda kurung 2 kutip kalau itu verbatim ya, mengutipnya verbatim. Kalau parafrase biasanya enggak menggunakan kutip 2. Tapi kalau itu sebagai best practice, saya mengiyakan dalam arti ya itu yang saya lihat, itu yang saya cermati dari tulisan-tulisan yang ada yang pernah saya baca. Gitu Bang Gorbi. Jadi kalau pertanyaannya tadi soal apa itu tadi ya, menghindari nada seolah-olah mengambil sumber tanpa izin ya, kalau seolah-olah mengambil tanpa izin itu kan yang disebut plagiarisme, yang theft ya, yang pencurian kan ada gradasinya tuh plagiarisme tuh ya. Ya pencurian entah itu ide, entah itu rumusan gitu kan. Biasanya salah satu nyiasatinya kan juga adalah dengan mengecek similarity kan. Dengan menggunakan misalnya aplikasi bernama Turnitin misalnya atau Authenticate dan seterusnya. Lalu kan bisa mengecek similarity-nya. Kalau ada yang luput kita sebut ya, kutipan dari mana, di situ nanti akan ditunjukkan. Anda mengutipkan dari sini kan ada sumbernya tuh. Nanti dia akan ini mengutip dari ini, dari tulisan siapa, tulisan mana, dimuat di mana dan seterusnya. Itu ada keterangannya. Itu kalau saya gunakan di Turnitin seperti itu ada. Saya nggak tahu kalau Authenticate bagaimana. Itu nanti kalau kita abai atau lalai ya mengutip ya nanti bisa jadi masalah memang di kemudian hari ya. Gitu. Itu dulu ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Bang Gorbi ya. Mudah-mudahan lumayan menjawab. Baik, terima kasih Mas Hendar atas jawabannya. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya, silakan bertanya di unmute. Di mute. Silakan. Oke. Ini ada beberapa rekan saya ya, sama-sama pendiri MFI. Ada Mas Arif, halo Mas Arif. Ada Mbak Yud ya, halo Mbak Yud. Bung Naryo juga ya. Itu dewan pendiri MFI. Seperti ada Budi Artanto nih, rekan saya dulu, sama-sama kami kuliah di STF Triarkara, program sarjana waktu. Bud, malam Bud. Beberapa lain saya kurang familiar ya nama-namanya, maksudnya. Ada Rangga nih, Rangga loh. Rangga nih mahasiswa S2 UGM ya, udah selesai ya tesisnya. Sekarang jadi dosen di UGM juga ya. Ada Pak Dr. Raino Praditya, ada Mbak Rika ya, Mbak Rika Febriani. Ada yang namanya tulisan Arab, saya nggak paham bacanya bagaimana. Silakan. Rizkan, Mbak Rizkan, sama-sama Mbak Rizkan, Mbak atau Mas ini saya nggak tahu nih Rizkan ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan lagi? Mungkin ada poin-poin yang belum jelas dalam pemaparan saya tadi, terlalu cepat atau kurang dielaborasi, boleh kita ngobrol-ngobrol aja, dialog. Lebih santai ya, karena ini kolokium ya, bukan ujian proposal atau Ya suka presentasi Mas yang pertama awal-awal cocok. Terutama yang tangan itu tadi ya, Dr. Strange tuh cocok banget tuh, udah ngerasain sekarang nih Rangga nih ya. Selamat datang ke dunia kedosenan yang serba bisa multitasking agent. Ya, ini Rangga belum NIDN ya. Nanti kalau udah NIDN kan udah bisa ikut sebagai tim peneliti. Nanti kalau udah punya jenjang jabatan tertentu nanti boleh jadi ketua peneliti. Nanti ribet lagi urusannya tuh, laporan-laporannya dan seterusnya. Ada di YouTube. Oh ada nanti beberapa hari lagi, Mas Hari ya. Beberapa hari lagi nanti akan diposting di YouTube-nya Masyarakat Filsafat Indonesia ya. Nama akun YouTube-nya Masyarakat Filsafat Indonesia, bisa di-search dulu di YouTube. Nanti akan diposting di situ. Dan di-share linknya di
grupnya WhatsApp MFI. Kalau Mas Hari tadi tertarik mau untuk masuk ke grup WhatsApp MFI, boleh dikontak ke Saudara Edward, ada di sini juga sebagai co-host. Saudara Edward, tim produksinya MFI. Boleh kontak, memberikan nomor HP-nya ke Saudara Edward, nanti dimasukkan ke grup WhatsApp-nya Masyarakat Filsafat Indonesia. Silakan, ada lagi nggak? Ada yang tanya? Pada canggung-canggung nih Mas namanya. Apa ini ya, mungkin terlalu cepat apa ya presentasi, apa terlalu padat atau gimana, saya nggak tahu. Suara Mas Hendar nge-freeze dulu. Oh iya toh. Tapi apa kalau itu dari internetnya Mbak Yud atau memang dari saya ada sempat nge-freeze nggak kalau pakai yang ini? Mas Randy gimana? Dari tadi dengar nggak? Aman. Aman ya. Di sayanya nggak ada nge-freeze, ngomong dari saya awal presentasi sampai selesai nggak nge-freeze ya di saya ya. Ya ini saya pakai, justru kalau pakai handphone begini dengan provider huruf depannya T ini saya aman loh, maksudnya nggak ada masalah. Kalau saya pakai broadband yang huruf depannya F ini saya sering masalah, sering ngedrop gitu loh. Sering ngedrop tiba-tiba baru ngomong berapa 5 menit auto drop. Ya tadi nih, pengalaman tadi nih. Makanya saya udah males pakai laptop untuk pakai broadband lagi. Ya udah saya pakai handphone aja lah, walaupun secara pemandangan nggak terlalu estetis ya, nggak terlalu estetis nih pemandangan, ada pintu di belakang. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan isinya ya, konten ya. Konten is the king. Yes. Ini ada yang tanya nih Mas Endar. Oh iya nih, boleh. Artanto, multiple agent sama Virtu Ethics bedanya di mana tuh Ndar? Ya oke. Ya itu beda ya, memang beda kerangka ya, beda kerangka ethical framework-nya beda ya Bud ya. Kalau yang multiple agent itu saya ngambilnya kan dari kerangka berpikirnya Floridi ya. Sebenarnya tidak hanya Floridi juga sih yang ngomong itu, ada beberapa yang lain ya, Herman Tavani lah, Maria Rosa Tadeo, terus siapa lagi, ada beberapa pemikir. Tapi yang karena saya rujukan besarnya yang saya ambil untuk disertasi saya, theoretical framework-nya dari etika informasinya Floridi, maka multiple agent dalam arti yang human maupun artificial intelligence ya, kan saya sebut tadi itu ya. Jadi yang biasanya kan kalau dalam konteks etika, itu kan ada yang disebut moral agent kan. Itu common, very common lah kalau kita ngomongin etika manapun, barat ya terutama, saya nggak tahu kalau etika timur konfusianisme itu ada disebut moral agent nggak ya? Saya belum mendalami ke situ ya. Mungkin nanti ada Dr. Raino di sini yang peminat filsafat timur juga ya. Nanti mungkin bisa sharing ya. Kalau kajian etika filsafat timur kayak konfusianisme atau Taoisme dan seterusnya atau yang lain lah ya, Jepang, India, ada nggak tuh konsep moral agent ya sebagai subjek, ethical subject. Nah kan moral agent itu kan artinya kan doing something kan. Agere dari kata Latin agere ya. Agere itu artinya bertindak. Age quote agis, apa yang mau dilakukan. Melakukan sesuatu. Jadi kalau disebut moral agent tuh bukan moral thinker, tapi dia bertindak sesuatu berdasarkan pertimbangan moral, nilai moral tertentu, baik, buruk, benar, salah. Ya. Nah, kalau etika itu kan sebenarnya kan, kalau ini pengertiannya standar dulu aja ya. Mungkin kalau Buddhis sudah paham lah ya. Tapi mungkin bagi rekan-rekan lain yang belum tune in gitu ya dengan pembicaraan tentang misalnya moral agent dalam ethical framework itu seperti apa. Jadi Floridi bukan hanya membedakan moral agent dengan moral agent yang dalam arti human maupun yang artificial intelligence begitu ya. Tetapi juga Floridi membedakan antara namanya moral agent dengan moral patient. Pasien moral. Pasien itu kan passivity ya, dia pasif, dia yang menerima. Saya sebutnya moral patient itu karena tidak selalu kita itu bisa bertindak terhadap sesuatu. Suatu itu entah disebut triggernya ya, fenomena itu kan bisa jadi trigger, ide, gagasan itu kan bisa jadi trigger kita bertindak. Atau provokasi kalau pakai bahasa yang lebih everyday gitu ya. Ada provokasi, terus kita bertindak sesuatu, menolak, menerima, mendekati dengan kritis ya, menimbang-nimbang, apa langsung ngambil, dilarikan dan seterusnya lah. Itu kan konsep agent itu kan dalam arti bisa melakukan penilaian etis terhadap fenomena yang dihadapinya, ya kan. Tapi kalau moral patient dia menjadi
resipien, dia menjadi penerima. Itu Floridi, pembedaan Floridi. Moral patient itu dalam arti misalnya ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, yang kita dalam posisi pasif. Ya misalnya contoh aja, kalau misalnya kita Toto ada yang kirim kita sesuatu, entah itu SMS, entah itu WhatsApp, penawaran produk, ya, jasa tertentu, jualan lah, istilahnya buka lapak begitu ya, kirim sesuatu. Mas, tertarik nggak mau beli A atau beli B, atau menanamkan saham di ini dan itu. Di situ kan kita kan pertama-tama justru kodratnya moral patient dulu kan. Artinya kita kan sebagai penerima ya, penerima tindakan orang lain. Jadi menurut saya Floridi mungkin bukan yang pertama yang mengajukan pembedaan konsep moral agent dengan moral patient, tapi saya menjadi jelas di mana letak perbedaan itu ketika membaca tulisan Floridi dalam Etika Informasi, dan dia mendedikasikan beberapa halaman yang cukup tebal untuk membedakan baik itu moral agent dengan moral patient dalam konsep nanti entropi itu, metaphysical entropy maupun yang disebut informational entropy, maupun dia membedakan antara yang disebut artificial agent, ya, artificial agent ya, AAI ya kalau nggak salah, dengan human agent ya. Nah, artificial agent ini bukan hanya robot seperti dalam sosok Robocop. Ya, contoh itu kalau di film ya. Atau robot seperti apa ya? Misalnya kan ada tuh robot vacuum cleaner ya. Pernah dengar nggak tuh? Randy pernah tahu nggak ada robot vacuum cleaner? Robot yang bisa membersihkan ya, disetel. Atau robot lawn mower, apa? Robot yang memotong rumput. Ada lah ya, kalau mungkin kita nggak familiar, tapi kalau di dunianya Floridi sana mungkin dia familiar ya. Karena itu yang diangkat sebagai contoh. Lawn mower, dishwasher, cuci piring gitu ya. Nah, itu yang disebut itu kan robot. Tetapi kan sebenarnya artificial intelligence itu kan banyak hal yang istilahnya software-nya kan, yang tidak ada bentuk fisiknya ya, ada bentuk fisik misalnya chip gitu ya. Tapi misalnya kita bisa pesen Gojek lah, pesen apa makanan lewat jasa antar gitu ya. Atau kita mau rute ke tempat tertentu, ke bandara misalnya, mana rute tercepat. Itu kan kita menggunakan jasa artificial intelligence kan, benar ya? Sampai sini kan kita paham ya. Itu kan sudah menjadi sehari-hari kan, menjadi bagian dari keseharian kita. Paling enggak ya dunia apa ya, orang perkotaan, dunia urban, dan dunia cendekia juga. Misalnya dengan searching. Seperti tadi saya lakukan profiling calon narasumber. Itu kan saya menggunakan jasa artificial intelligence. Kan mereka ada algoritma kan, mesin pencari. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu pembedaan dengan virtue ethics-nya di mana? Jadi gini, kalau yang saya ambil entah itu dari Valor, Volkmann, dan sebagainya, ada beberapa, ada di rujukan daftar pustaka itu. Virtue ethics ini tetap memberikan apa namanya ya, ethical importance, jadi penekanan moral agent, subjek etis gitu ya, pada manusia. Dia jadi masih antroposentrik lah gitu ya. Di sini ada Rangga nih, nanti kita ngobrol-ngobrol bisa ngelanjutin diskusi. Antroposentris. Antroposentris itu artinya masih moral agent yang human ya, human based moral agent. Dan pengembangan karakter itu hanya bisa terjadi pada manusia sebagai moral agent gitu ya. Karakter itu ya misalnya menjadi lebih baik, menjadi lebih adil, menjadi lebih apalagi ya, caring dan seterusnya ya. Itu kan yang disebut sebagai virtue ethics, itu kan mengkultivasi diri untuk menjadi lebih etis ya, dalam hal keutamaan etis, baik itu keutamaan etis kayak era Yunani kuno gitu ya, misalnya apa itu ya disebut sebagai soprones gitu ya, keberanian misalnya, atau moderasi, ugahari ya. Romo Setio tuh nulis tuh ada buku tentang ugahari ya. Itu kan keutamaan etis versi Yunani ya. Di kita juga sebenarnya versi-versi lokal Jawa itu kita juga punya ya, empan papan ya. Empan papan itu kan sebuah keutamaan etis ya. Mas Reddy kan yang tinggal di Jogja nih, dan asumsi saya orang Jawa juga lah. Empan papan itu kan sebuah keutamaan etis ya. Selain tadi ada ugahari ya. Terus ngerti unggah-ungguh. Itu kan sebuah keutamaan etis yang ya istilahnya lokal wisdom ya, kita sebut ya lokal wisdom. Ngerti unggah-ungguh. Ngerti apa namanya ya, ngerti ya sopan santun ya, unggah-ungguh itu ya sopan santun, tapi juga dalam hal yang lebih, menurut saya lebih dalam unggah-ungguh ya kalau daripada sopan santun ya. Kayaknya kalau sopan santun itu lebih etiket gitu. Kalau unggah-ungguh itu ada karakter moral juga di dalam itu ya.
Karena kalau kita disebut sebagai orang dasar orang nggak ngerti unggah-ungguh tuh, kalau orang Jawa tuh sakit loh disebut gitu. Maksudnya menyakiti hati. Kalau coba kalau Mas Randy gitu ya, kalau ketemu orang yang belum terlalu kenal gitu ya, wong kok orang ngerti unggah-ungguh, itu kan kayaknya nggak enak banget ya. Coba denger gitu enak nggak Mas Randy? Coba saya tanya. Nggak enak banget kan? Nggak enak, Nah Mas. itu kalau dalam kerangka virtue ethics ya, virtue ethics tuh yang seperti itu. Jadi kenapa saya tetap menggabungkan atau menyintesiskan secara kreatif pendekatan virtue ethics yang juga masa kini ya. Yang masa kini tentu juga belajar dari teori-teori klasik virtue ethics lawas ya, dari Plato, Aristoteles terutama lebih ya. Sampai dengan yang lebih ke sekarang ya, virtue ethics itu selalu ada penggemarnya lah gitu ya, penggemarnya, peminatnya. Dan itu seperti Volkmann 2010, terus tadi siapa tuh Valor ya, saya kutip ya 2016. Mereka tetap menekankan antroposentrisme dari moral agent itu satu. Nah sekarang kan kalau di sini saya kan mewawancara, artinya subjek penelitian saya itu kan dosen dan peneliti ilmu komunikasi yang orang Indonesia. Dia bisa saja tinggal di Indonesia, bisa saja sedang studi di luar negeri, gitu ya. Yang saya wawancara itu kan orang asli, gitu ya, bukan robot. Nah, saya tidak melakukan wawancara pada mesin penulis, ya, mesin penulis yang bisa mengolah tulisan kita. Itu ada juga soalnya kan. Kalau di jurnalisme itu sudah ada yang namanya editorial yang ditulis oleh mesin ya. Ada kan itu ya, Guardian atau mana, atau New York Times sudah memanfaatkan itu. Jadi ada itu yang istilahnya jurnalis yang robot gitu ya, yang bot ya, bot jurnalis. Itu sudah ada seperti itu. Tapi kan yang subjek penelitian saya tidak melakukan wawancara misalnya, tidak melakukan profiling kepada entah itu chatbot atau entah itu mesin penulis seperti yang tadi saya bilang itu ada tuh jurnalisnya, botnya jurnalis yang bisa menulis editorial dengan lumayan baik, lumayan bisa dipahami manusia gitu ya, lolos tes Turing lah gitu, mungkin istilahnya gitu, lolos tes uji Turing ya, uji Turing machine itu kan untuk mengecek apakah mirip dengan manusia atau enggak gitu kan ya, artificial intelligence. Saya tidak melakukan wawancara dengan mereka, saya melakukan wawancara masih dengan manusia dalam arti di sini dosen dan peneliti ilmu komunikasi tadi. Sehingga mengapa saya tetap tidak hanya bertumpu pada kerangka ethical framework dari Floridi, tapi saya juga menggunakan semacam supportingnya adalah ethical framework yang virtue ethics gitu ya. Karena buktinya dalam wawancara yang saya lakukan secara terbatas pada 2 narasumber pra penelitian kemarin itu, mereka mengatakan salah satunya ya yang saya kutip, yang saya ingat ada kutipannya juga, saya melakukan tindakan meningkatkan kualitas saya menulis dengan melihat, menonton YouTube tentang tips-tips penulisan ilmiah, ya tips-tips penulisan ilmiah, yang salah satunya dia sebut Steven Pinker, ya itu terkenal ya Steven Pinker itu, seorang linguis, seorang filsuf bahasa juga dari Harvard kalau nggak salah. Saya sendiri belum ngecek itu YouTube-nya benar ada apa enggak ya, tapi saya yakin ada lah, nggak mungkin masa dia ngebohong. Toh juga kalau ngebohong langsung ketahuan kan, gampang, kita tinggal searching aja di YouTube. Benar nggak Steven Pinker tuh ada memberikan tips-tips penulisan ilmiah itu seperti apa, langkah-langkah berpikir ilmiah, menulis ilmiah gitu ya. Artinya kan dia istilahnya di situ kan dia ada kultivasi diri kan, dia mengembangkan skillnya menulis dengan melihat lewat aplikasi bernama YouTube gitu dan seterusnya tadi yang saya bilang di awal. Jadi artinya virtue ethics dengan multiple agent tadi yang saya sebut ya, entah itu human based maupun artificial intelligence based, terus kemudian juga moral agent dengan moral patient, itu saya ambilnya kan dari Floridi. Virtue ethics-nya saya ambil dari sumber yang lain. Mudah-mudahan itu bisa menghasilkan kekayaan dan kedalaman analisis di dalam tahap istilahnya analisis terhadap data ya, kumpulan data yang udah saya hasilkan. Gitu loh maksud saya nanti di dalam tahap penulisan. Itu Bud kira-kira. Oke, terima kasih Ndar. Ini saya mau nambahin nih ya tentang virtue ethics. Iya. Jadi memang si Valor itu merumuskan sesuatu virtue ethics, tapi virtue ethics itu berbeda dengan virtue ethics yang misalnya ada Buddhism ya, Confucianism. Jadi virtue ethics itu pada dasarnya dibentuk menurut si Valor ini oleh artefak-artefak teknis.
atau teknologi. Jadi sebenarnya memang subjeknya manusia. Jadi bukannya artificial agent itu ya. Jadi tapi bedanya dengan virtuetics yang lampau itu yang dia klasik, itu ya? Yang klasik. Manusia itu menjadi mengkultivasi dirinya melalui teknologi gitu. Oh, seperti yang dilakukan narasumber saya tadi itu ya? Iya. Oh, oke. Saya kira itu buat tambahan aja. Ya, ya. Thank you. Pembacaan. Baca juga ya, Bud, ya, tulisan Feller ya, 2016 itu ya? Iya, dia sebenarnya juga saya lihat langsung presentasi dia dalam sebuah conference ya, dalam presentasinya. Wih, mantap. Jadi sebenarnya misalnya, kenapa kita harus menerima Facebook? Kenapa kita harus menerima? Kadang-kadang kan Facebook misalnya mereduksi kegiatan kita gitu, atau banyak hal gitu. Ternyata teknologi juga bisa membuat manusia baik, gitu. Intinya gitu sih. Oke. Jadi dia termasuk yang optimis ya tentang kemampuan teknologi. Tapi bukan pada nilai-nilai yang metafisis itu ya. Kalau itu yang dulu kan yang lampau itu kan dari sesuatu yang misalnya ya metafisis lah. Ya. Kalau dia itu dari artefak teknis. Saya kira sih itu menurut pembacaan saya. Oke, good. Makasih, Bud. Ini melengkapi pembacaanku tentang Feller ya. Saya nggak mendalami secara khusus, tapi ternyata dia filsuf teknologi ya. Salah satu filsuf teknologi yang kontemporer ya, Feller. Iya, betul. Tapi menarik dari itu ya, memang multiple agent itu memang harus ada etika terhadap sesuatu yang bukan manusia ya sebenarnya. Tapi itu didesain sama manusia, tapi memang pada dasarnya bukan manusia sih. Iya, betul. Justru saya tertarik ini, gini, Bud. Jadi ini kita melanjutkan diskusi ya, bukan yang tentang Feller lagi, tapi tentang misalnya multiple agent ya. Yang tentang multiple agent itu, ini kan saya lagi baca buku Floridi yang terbaru. Sayangnya belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya nih. Itu judulnya itu tentang etika kecerdasan buatan itu. Di sini kayaknya ada nih di daftar pustaka saya nih ya, Floridi nih. Judulnya, nah ini dia nih, Etika dell'intelligenza artificiale, Filippi Opportuni Sfide. Nggak tahu salah kali bacanya bahasa Italia, saya nggak belajar bahasa Italia. Tapi intinya adalah di buku yang terbaru ini, 2022 ini saya lagi terjemahin aja, maksudnya saya terjemahin itu pun dengan bantuan artificial agent, yaitu penerjemahan dari Italia ke Inggris dulu. Karena saya kan nggak paham langsung kalau baca Italinya. Dari Inggris baru saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu nanti rencananya memang buat saya keperluan disertasi ini sih. Tapi gini, intinya setelah saya baca, di bagian-bagian pengantar ya, saya baru sampai itu di bagian pengantar. Itu kecerdasan buatan itu sudah, pertama begini, mendefinisikannya saja sulit sekali ternyata. Jadi definisi standar yang diterima tahun 56 apa ya, tentang apa itu kecerdasan buatan adalah yang menyerupai kecerdasan manusia. Yang mendekati atau menyerupai kecerdasan manusia itu sangat apa ya? Sangat loose ya, sangat longgar ya. Pengertian kecerdasan buatan yang klasik yang tahun 50-an itu, yang pertama kali muncul di istilahnya ruang diskursus ilmiah. Nah, sekarang padahal ya namanya kecerdasan buatan itu sudah sedemikian ekspansif ya, imersif dan ubiquitous ya. Ada di mana-mana di dalam kehidupan kita ya, apalagi dengan Internet of Things misalnya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kan persoalannya makin kita yang membuat mereka, menarik mereka menjadi makin menyerupai kecerdasan kita, atau justru ini pertanyaan yang diajukan Floridi, justru sebaliknya kita yang menjadi semakin tanda kutip, maaf tuh saya, ini bukan Floridi yang ngomong, tapi saya membahasakan cara dia ngomong di buku itu, menjadi makin bodoh, menjadi makin kita yang menyesuaikan diri dengan keterbatasan kemampuan artificial intelligence yang berada di balik katakanlah misalnya mesin-mesin atau alat-alat yang ada di sekitar kita. Ya kan? Ya itu contoh paling sederhana, misalnya typo. Ketika menulis typo di WhatsApp lah. Ya kan? Kadang-kadang suka ada autocorrect ya. Mungkin beberapa rekan di sini yang hadir di sini ya. Toto autocorrect ya. Kita nulis misalnya penjahat jadi penjahit, nulis penjahit jadi penjahat. Nulis apa nama orang itu toto dibetulin sendiri oleh istilahnya artificial intelligence-nya yang ada di mesin WhatsApp kita gitu ya, yang kita install. Dan kita gemes, kita geram, kita ngerasa kayak ini apa sih maksud saya bukan, dan apalagi kalau udah kesen lagi kan, wah maaf typo, terus habis itu nama orang yang kita mau menyapa sebagai hormat misalnya,
yang terhormat, misalnya Prof. Oni itu ya, promotor saya. Tapi Toto diplesetkan menjadi apa karena Toto di apa namanya? Padahal kita perasaan sudah mematikan auto correction, tapi kok Toto dia tetap aja gitu loh, ngoreksi gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kita menjadi lebih apa ya? Seperti istilahnya kita yang menjadi menyesuaikan diri dengan aplikasi teknologi yang ada di sekitar kita yang membantu kita berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, tapi menjadi kita yang jadi agak bodoh, artinya agak terbatas. Sebenarnya kita mau mengekspresikan lebih banyak, ya, misalnya, tapi jadi terbatas karena dia tahu-tahu suka ngoreksi auto correction itu sendiri dan kita kan jadi gerem, terus jadi males gue nulis panjang-panjang, ntar dikoreksinya jadi banyak gitu kan. Di auto correction tapi menjadi error ya maksudnya ya, di auto correction jadi. Nah, itu kan lalu kita yang jadi menyesuaikan diri kan dengan kemampuan tapi sekaligus keterbatasan dari artificial intelligence yang ada di aplikasi yang kita gunakan. Gitu. Atau misalnya contoh lain yang juga sangat sering kita alami. Mau pergi kemana, kita minta rute gitu ya, kita pencet misalnya Google Maps atau kita pakai Waze dan seterusnya. Kita malah diarahkan masuk ke kampung-kampung blusuk-blusuk nggak jelas sampai malah nyasar sendiri. Itu kan sendiri udah ada contoh yang kita lalu menjadi marah, menjadi gemes dengan keterbatasan. Dia mampu membantu, tetapi pada hal yang lain dia justru menjerumuskan kita kan. Itu kira-kira gimana, Bud? Ya, itu kan etika tentang artificial intelligence kalau yang di level praktikal seperti itu ya, Bud. Tentu bisa hal yang lebih canggih lagi ya, misalnya perang nih yang kayak sekarang dengan drone dan seterusnya, itu juga ada pembahasan lain ya tentang etikalnya. Gitu. Ya, yang saya tahu sih kalau etika AI itu masuknya ke etika desain sih. Jadi desainnya awalnya. Ya. Biasanya. Ya. Biasanya bicara desain. Flory juga banyak nulis dari 2018-an ya kalau nggak salah ya. Dia lebih menekankan desain sama regulasi, Bud. Biasanya dua itu nanti yang jalan barengan ya. Jadi mendesainnya sama regulasinya, ya kan? Ya kayak misalnya yang Facebook itu kan kasusnya setelah Cambridge Analytica terkuak dan seterusnya kan dia menghadapi banyak tuntutan legal dan seterusnya ya. GDPR di Eropa membongkar ya, misalnya menyebarkan misinformasi terkait dengan Brexit dan seterusnya. Itu kan lalu kan dia banyak didenda ya. Itu kan bisa didenda itu karena ada norma yuridis kan, ada aturan hukumnya. Maka biasanya di satu sisi itu di bagian scientific development-nya itu adalah pengembangan kecerdasan buatan itu menjadi semakin rapih kerjanya, jadi semakin sesuai dengan kebutuhan manusia, semakin cerdas karena ada machine learning-nya. Tapi yang di sisi lain juga ada pengaturan dari segi istilahnya apa itu? Policy ya, di level policy-nya ya. Saya kira dua itu yang berjalan apa ya? Ya barengan lah ya, barengan, nggak mungkin satu ketinggalan. Biasanya yang ketinggalan sih aturan hukum ya, yang ketinggalan aturan. Kayak pinjol aja kemarin, ketinggalan kan aturan hukum. Gitu sih, ya. Oke, masih ada pertanyaan yang belum kejawab nggak ya, Mas Randy? Nggak ada, Mas. Udah selesai. Oh, ini Mas Rangga nih, Rangga Stephen Pinker Writing ada ya, Rangga ya. Ntar saya juga mau coba nonton lah. Kalau bagus ya ditiru nanti. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi diskusi? Menarik nih. Disanggah juga boleh loh ya, nggak apa-apa. Disanggah mungkin apanya, temuan-temuan diskusi, butir-butir diskusi atau simpulannya atau apa namanya, cara melihat situasi yang sekarang gitu ya, yang ada di awal-awal presentasi tadi. Mas Arif mungkin atau Bung Naryo, Mbak Yud mau komentar? Masih ada nggak bersama kita, Bung Naryo, Mas Arif? Masih. Saya pas dulu. Oke, sip, Mas Arif. Sehat-sehat Mas ya. Masih ada Bung Naryo. Ada Mbak Anas nih. Halo Mbak Anas. Mbak Anas nyimak nggak nih? Ada Tito Anurogo TMU Taiwan. Ada yang dari Taiwan ikut. Boleh share nih kalau siapa Mas Dito.
Kalau nggak ada itu kan biasanya kita panggilin ya, kayak ngabsen nih, kayak ngabsen. Kalau nggak ada pertanyaan atau komentar biasanya terus diabsen namanya. Ini ada teman saya juga nih Mas. Nih, Oh si ada. Oke. Ilham dari Sadra. Oh dari Sadra. Cuman saya nggak ada responnya. Oh tips. Ini dari Mbak Anas. Mbak Anas nih rekan student ya. Banyak typonya. Baru kita ngobrol. Baru ngobrol kita artificialnya ya, artificial intelligence. Typo. Apa ya, nulis. Terus terang Mbak Anas, kalau nanya nulis yang ringkas padat tuh saya bukan orang yang tepat. Kalau tanya saya tuh cenderung bertele-tele. Saya tuh cenderung pengennya mengelaborasi lebih banyak. Pengennya mengeksplorasi gagasan lebih luas. Dan saya sendiri masih belajar. Jadi ini disclaimer aja dulu di awal ya. Beberapa artikel jurnal yang saya tulis cenderung di atas rata-rata jumlah kata maksimum yang diminta sama editor. Baik itu di jurnal nasional, ya, jurnal nasional di Indonesia maupun di jurnal internasional ya. Yang terakhir aja waktu tulisan apa itu yang di jurnal internasional tuh mungkin 20.000 lebih dari 20.000 kata, padahal biasanya yang diterima hanya 12.000 ya, 8.000 sampai 12.000. Tapi saya 20.000, tapi ya udah nggak apa-apa ya, asal nggak di reject. Ya itu 20.000 udah kayak ringkasan disertasi tuh. Ya, ringkasan disertasi itu kan 10.000, 20.000. Tapi kalau misalnya gini, mungkin banyak membaca gini, Mbak Anas. Jadi kalau kita mau mengarahkan skill kita menulis pada hal yang kita mau asah, pertajam ya. Betul Mbak Anas, itu 6.000, 7.000, 8.000 kadang ada yang masih. Saya di jurnal humaniora kemarin 10.000 lebih, hampir 11.000. Tapi so far reviewernya akhirnya nggak mempermasalahkan. Ya ada yang bilang si reviewer ini panjang, mungkin perlu dipertimbangkan sama editor. Tapi ya kan sekarang saya tinggal nunggu editornya nih. Kalau editornya bilang, Mas dipotong lagi 2.000 kata, ya udah saya kerjain gitu aja kan. Tapi kalau bilang ya udah Mas segini nggak apa-apa bisa terbit, ya udah terbit lah kan gitu. Ini udah ronde 3 nih soalnya. Lagi nunggu. Oke gini, jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau Mbak Ana tadi minta nih tipsnya menulis yang ringkas, padat kayak yang di jurnal-jurnal internasional itu. Ya tergantung juga ya jurnal internasional yang mana ya. Tapi memang beberapa tulisan di jurnal tuh ada yang 20 halaman lebih juga ada, gitu kan ya. Ya jurnal-jurnal yang tier 1 bahkan ya, Scopus tier 1 lebih dari 10 halaman juga ada, lebih dari 15 halaman. Tapi yang 8 halaman juga ada. Jadi memang akhirnya tergantung ya. Dia kategorinya apa? Original research, commentary. Sekarang Akademia Edu itu punya ini. Punya ada preprint ya, preprint publication. Jadi semacam short essay, 4.000 kata, 3.000 sampai 4.000 kata. Jadi tergantung. Jadi pertama itu mengarahkan diri pada wadahnya yang memang kita mau tuju. Ya kan? Ini masuknya ke tips penulisan ya, bukan filsafat penulisan nih, tips penulisan. Wadah yang kita mau tuju tuh di mana? Harus spesifik kita mau nyebutnya. Dan karakter tulisan yang kita mau masukkan di dalam wadah tersebut apa? Apakah original research ya, yang biasanya boleh lebih panjang, atau commentary, atau systematic review, kan gitu kan? Itu kan semacam genre ya, genre penulisan kan. Nah kalau misalnya commentary, jarang ada commentary lebih panjang dari original research. Systematic review biasanya panjang, tapi tidak sepanjang original research, dan biasanya ada bagan-bagannya lah gitu kalau systematic review, biasanya, nggak selalu. Nah, dengan mengarahkan pada wadah yang kita mau tuju untuk publikasi dan genre atau tipe tulisan yang kita mau sampaikan di dalam wadah tersebut, maka kita nanti akan membiasakan diri mencari literatur review-nya sesuai dengan yang kita mau masukkan ke situ. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan systematic review, ya kita akan perlu banyak membaca systematic review juga. Kan gitu. Kalau kita mau memasukkan original research, ya artikel yang berasal dari original research, maka kita akan banyak dan mengutipnya juga nanti dari original research juga, gitu ya. Artinya dominannya ya nanti. Kalau kita mau ada sekarang itu lebih sering ya preprint publication, seperti di inisiasi Akademia Edu, tapi ada juga yang lain ya, ada juga di jurnal yang lain, ada preprint, ada SSRN ya, mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya. SSRN itu semacam pre-publication ya, tapi dia dikasih DOI ya.
digital object identifier juga sih. Tapi kebanyakan yang di SSRN itu masih sifatnya seperti mencari masukan-masukan, ya, bukan dari reviewer, tentu dari pembaca, editor dan pembaca. Jadi tergantung ya, Mbak Anas ya. Kalau Mbak Anas mau membiasakan dengan mencoba ya, istilah mencoba dulu. Dengan yang pre-print publication, ada tuh Akademia Edu. Dia pakai tuh ada tuh 3.000, 4.000 kata. Saya berapa kali dikirimi email, dimintain gitu ya, dimintain untuk nulis di situ juga ya, untuk riset saya. Tapi saya belum lakukan. Atau ya tadi SSRN, Electronic Journal. Itu kalau misalnya mau yang istilahnya tahap membiasakan diri untuk menulis, yang mendapat masukan bukan dari reviewer malah, tapi dari sidang pembaca lah gitu. Dan yang lain-lain. Jadi tipsnya memang fokuskan pada apa yang mau kita tuju, nanti dari situ kita akan tahu seperti apa yang diminta, membiasakan membaca, seperti saya tadi tulis ya, mengutip dari Steiner, penulis yang sejati itu adalah pembaca yang tekun, pembaca yang serius. Jadi kalau kita mau menjadi penulis yang kaliber, jurnal misalnya, jurnal yang pengen tembusnya yang biar bisa buat ngurus ke profesor gitu kali ya, Mbak Anas ya. Kan profesor syaratnya gitu ya menurut undang-undang ya, dan menurut peraturan pemerintahnya ya. Harus ada publikasi internasional sebagai penulis pertama. Ya membiasakan dengan membaca gitu. Ya ditarget. Perlu target nggak Mas? Ya ditarget aja sehari 1, 2. Dan juga bukan cuma membaca, membuat anotasinya juga. Anotasi dari apa yang sudah dibaca. Misalnya anotasinya 500 kata. Ditarget aja 500 kata untuk artikel seberapapun panjangnya yang kita baca. Yang udah kita tetapkan di daftar yang mau kita baca, kita buat anotasi maksimal 500, minimal 400. Jadi membiasakan dengan membuat anotasi itu lama-kelamaan kan cara berpikir kita juga menjadi sifatnya abstrak ya. Artinya mengekstrak ya. Mengabstrakkan itu artinya mengekstrak dari tulisan yang kita baca itu, artikel yang kita baca, lalu kita ekstrak menjadi 400-500 kata. Biasanya ya cukup 3 panduan saja. Tujuannya apa, artikel ini gitu ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Gitu aja kan. Sebenarnya tiga itu kan lalu kemudian nanti tinggal menjadi anotasi kita. Tujuan artikel itu apa, ya, terjawab atau tidak tujuan tersebut di dalam artikel tersebut, itu bisa juga jadi bagian dari kekuatan artikel, semacam pro ya, kekuatannya apa, dan kelemahannya itu apa. Kekurangannya dari artikel tersebut, dia belum membahas ini, atau dia abai terhadap faktor yang ini, variabel yang ini, dan seterusnya. Itu contoh-contoh aja yang biasa saya lakukan juga ketika misalnya membuat presentasi ataupun paper. Itu Mbak Anas, mudah-mudahan cukup menjawab. Yes, Mbak Anas masih bersama kita? Oke, siap. Siap dipraktikkan. Siap, ditunggu body writing-nya nanti ya, Mbak Anas. Oke. Masih ada yang lain. Ya. Oh iya, yang jadi hostnya siapa ya sekarang ya? Kan tadi saya kepental. Oh, yang jadi hostnya masih Petris, masih bersama kita nggak ya, Petris? Halo, Petris. Soalnya sekretariat yang punya kunci. Oh, ini masih. Mas, masih. Masih. Oke, nanti tolong di off ya kalau memang moderator sudah menutup ininya ya, menutup kolokium. Karena saya tadi kelempar nggak jadi host lagi. Siap. Okay, thank you. Silakan Mas Randy. Ya, apakah masih ada lagi yang ingin dibahas, didiskusikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya Mas, atau seperti apa? Boleh. Boleh, udah. Silakan. Kalau sudah tidak ada, gitu dihitung di timer 1, 2, 1, 2, 3 tidak ada gitu ya, sudah ditutup gitu. Temanya berat soalnya, Dar. Halo. Temanya agak ini nih. Iya. Agak spesifik ya. Susah-susah banget, susah-susah gampang. Iya, ini ada mix ya, antara filsafat dan penelitian gitu kan. Yang lebih empirikal ya. Penelitian empirik gitu. Metode ya, ada metodenya segala sampai ada saya metode. Eksplisitkan ya metodenya segala. Menarik sih, Dar. Ya, maksudnya ya ini juga termasuk penjelasan saya terhadap judul yang saya pilih ya. Kan judul tuh yang menuliskan saya ya. To write what cannot be spoken. Scholarly Journey from Communication Science to Digital Communication Ethics. Itu memang sebenarnya saya juga mau ngomong, terutama yang pada subjudul itu ya. Ya karena Communication Science kan saya tidak dibesarkan, tidak menjadi budaya scholarship yang saya alami secara cukup panjang dalam ranah
social science yang sifatnya lebih empirical. Gitu kan ya. Ya Budi tahu lah ya. Kan saya S1 S2 kan di filsafat. Jadi emang biasa berpikir tuh langsung dengan premis-premis mayor gitu ya. Deduktif gitu kan ya. Tapi ketika pas masuk ke UI dan mulai belajar dengan teman-teman, dengan dosen-dosen di UI gitu ya. Ya saya ada pembalikan juga gitu ya. Ada pembalikan untuk mulai belajar sesuatu yang baru. Misalnya tentang metode. Katakanlah metodenya kualitatif, studi kasus, etnografi. Saya paling cocok akhirnya lalu merasa seretnya dengan yang fenomenologi. Mungkin karena itu buat saya bisa menjadi jembatan ya, biar nggak jeglek gitu kan ya. Biar nggak jeglek. Kalau tahu-tahu saya masuknya ke misalnya kuantitatif gitu ya, kuantitatif yang framing gitu misalnya atau apa. Itu mungkin saya jeglek ya. Saya harus belajarnya ekstra keras. Ya kan studi S3 sendiri aja sudah ekstra keras. Ngapain lagi memperkeras lagi dengan hal lain yang tidak menjadi satu tuntutan bagi saya. Kan ada kebebasan memilih ya. Ada kebebasan memilih, ya saya syukuri itu ya di Indonesia ya, di UI yang saya alami. Mungkin di tempat studi lain yang ada S3 komunikasi misalnya Pajajaran saya kurang tahu persis ya. Apakah ada kebebasan memilih seperti itu atau ditentukan sama promotornya kan gitu ya. Beda ya kalau ditentukan sama promotor. Kamu nanti neliti ini ya. Nanti saya mau jadi pembimbing kamu, kalau kamu neliti tentang ini, metodenya begini. Misalnya kalau diomongin begitu sama promotor, ya kan ya kita tidak bisa menyebutnya kebebasan memilih. Tapi di saya di UI, sejak awal ketika saya presentasi mau masuk itu ya, istilahnya tes wawancara. Saya bilang saya mau meneliti, saya mau menjadi ahli etika komunikasi, filsafat dan etika komunikasi, khususnya etika komunikasi. Secara lebih khusus lagi etika komunikasi digital, karena era kita udah era digital. Itu welcome tuh, ya buktinya saya diterima masuk kan. Yang akhirnya menjadi promotor saya, Prof. Oni, gitu ya, Prof. Billy Sarwono, welcome. Beliau juga memberikan masukan-masukan, terutama pada waktu kuliah. Ini kan saya cerita scholarly journey ya, bukan kayak curhat, tapi memang ya inilah menarasikan scholarly journey itu. Saya diberikan keleluasaan, diberikan masukan-masukan sama Prof. Oni ketika mengambil mata kuliah MPK 2 ya, metode penelitian kualitatif 2. 2 itu kan kualitatif. Kalau MPK 1 itu kuantitatif. Waktu MPK 2, saya menulis bahkan tentang sesuatu yang justru tidak terkait dengan soal ini, dengan soal yang digital ini. Saya malah menulis sesuatu tentang sunat perempuan gitu ya. Dilihat dari perspektif feminist standpoint theory, itu paper UAS saya. Gitu. Tapi kan di situ saya belajar sesuatu yang lain juga ya. Belajar sesuatu yang lain juga untuk melihat secara kualitatif. Menjadi systematic review misalnya gitu. Dan akhirnya dalam bimbingan-bimbingan itu saya diberitahu tentang misalnya pembedaan emik dan etik bagi seorang social science researcher. Pendekatan emik dan etik, bukan etik-etics ya, tapi etik, ETIK ya. Bagaimana supaya kita tidak memaksakan cara pandang yang dibawa oleh peneliti ketika mendekati subjek penelitian, mitra penelitian. Kita paksakan cara pandang kita. Istilahnya, kalau kasarnya ya, narasumber dimarahin. Gitu. Itu sesuatu yang nggak boleh itu terjadi. Narasumber mau cerita apapun, mau ngomong apa, kita catat aja. Kita hanya dapat memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang tergantung ya, mau semi-structure interview atau mau open structure interview ya, tapi saya memilihnya kemarin semi-structure. Artinya kan saya sudah melakukan dulu profiling, tulisan apa yang mau saya bidik untuk dibahas, baru kemudian itu yang saya tanyakan dalam sesi wawancara. Kira-kira begitu sih. Apa ya Bud ya, saya juga mengalami ya perubahan cara belajar juga gitu ya, perubahan cara belajar itu ketika saya masuk ke UI dan berkenalan dengan ilmu komunikasi yang memang sifatnya lebih empirical seperti itu. Gitu paling. Oke. Mas Randy juga mungkin someday ya akan ngambil ya. Insya Allah. S2, S3 gitulah ya. S2, S3 ya. Kalau senang belajar ya, senang belajar nggak harus dengan ngambil S2, S3 sih. Tapi kan kalau senang belajarnya kebetulan juga tuntutan profesi ya, kayak S3 itu kan ya sekarang udah tuntutan profesi lah, susah lah. Susah kalau apa istilahnya, saya nggak tahu ya, kayaknya udah ada peraturannya ya, maksimal 2025 ya. Itu harus ambil tuh udah minimal bukan S2 lagi malah S3 ya. Jadi yang S2 sekarang lagi banyak di sekolah-sekolahin nih. Gitu kalau mau ngikutin kata-kata peraturan itu. Tapi itu ya peraturan juga bukan undang-undang sih. Levelnya surat edaran menteri apa permen gitu. Saya lupa, nanti saya cek lagi tuh. Mungkin ada di sini Mbak Anas mungkin tahu kali ya.
mulai 2025 ya, itu harus sudah S3 ya, namanya dosen tuh. Gitu. Itu kan tuntutan profesi ya, kita nggak bisa tawar-tawar. Nggak bisa tawar-tawar. Yes. Oke, gitu. Oke, kalau udah tidak ada lagi, kita sudahi. Cukup panjang ya tadi. Intinya lebih banyak ke cerita pengalaman, apa ya nih, unek-unek sendiri nih. Dan mungkin nggak pengalaman unek-unek sendiri juga, tapi juga dirasakan oleh teman-teman peneliti, dosen juga yang lain. Nah, di sini tadi kita dibahas semua, mulai tadi dari awal gimana keribetannya sampai ke metodologi dan pembahasan yang lain. Mungkin nggak usah disimpulkan, mungkin bisa kita simpulkan masing-masing. Terima kasih Mas Hendar, dan untuk teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Randy, moderator. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan yang masih bertahan sampai sekarang, sudah ikut menyimak. Moga-moga bermanfaat yang saya sampaikan ini. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup recordingnya dulu. Sebentar.